terus di samping kanan saya lampunya hijau, saya lampu merah, terus saya tabrak aja, saya hantam aja tuh lampu merah, tidak mematuhi aturan kalau itu harus berhenti. Nah, saya terus di sebelah kanan saya ada mobil yang nabrak saya, yang salah siapa? Saya atau yang lampu hijau? Gini, jadi beda lagi pada konteksnya Pak, ya. Jadi makanya ketika hukum kasih yang diberikan oleh Yesus yang mendasarkan hukum Taurat itu, semua akan menjadi mungkin, gitu. Jadi tidak Pak, yang lagi membatalkan bukan Yesus, Pak. Saya bilang dari tadi, yang membatalkan hukum Taurat itu bukan Yesus. Bapak tidak memahami konteks apa yang dikatakan oleh Paulus, makanya jangan melupakan ayat 14 yang dikatakan bahwa menjadi tembok pemisah atau yaitu perseteruan. 12, 2:15. Maka seperti analogi yang saya katakan, ketika Bapak dalam hal kritis kemudian menghadapi aturan lampu merah, Bapak akan mati konyol kalau tidak melanggar aturan. Iya, makanya saya harus patuhi hukum dari itu hukum kasih yang paling besar yang diberikan oleh Yesus dalam mendasarkan hukum Taurat itu, Bapak dapat diselamatkan, tapi Bapak tidak mampu menyelami itu. Kasihnya gimana nih? Gimana? Contohnya begini. Makanya tadi saya katakan analoginya seperti ini. Saya secara pribadi ketika melihat Bapak Datu dalam kondisi kritis lalu dihadapi oleh aturan lampu merah yang Bapak tidak boleh Bapak tidak boleh lalui, dengan hati nurani saya, dengan kasih yang diajarkan oleh Yesus, hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus, saya akan memberikan jalan untuk Bapak Datu. Supaya Bapak Datuk selamat. Mengasihi Tuhan itu gimana caranya? Kasih saya clue. Saya pengen clue cara mengasihi Tuhan itu gimana? Mengasihi Tuhan, taati Tuhanmu. Lakukan segala perintahnya. Apanya yang taati? Apanya yang taati? Taati segala perintahnya. Perintahnya apa? Semua perintahnya yang baik, Pak. Perintah yang baik itu apa? Dalam tertuang dalam hukum apa? Maksudnya bagaimana? Perintah patuhilah perintah Tuhan. Bapak tidak mengerti kata perintah. Iya, perintah Tuhan itu di mana? Tidak mengerti di mana? Taati mana? Bapak tidak mengerti mentaati. Iya, kan mentaati peraturan Tuhan. Peraturan Tuhan itu apa? Berarti Bapak tidak tahu cara mentaati Tuhan Bapak, gitu. Kalau salah Islam saya tahu ada aturannya. Melaksanakan perintahnya. Iya, perintahnya seperti Bapak Datu mesti harus berdoa. Iya, nah ini di dalam hukum Taurat itu perintah Tuhan nggak? Memangnya Yesus itu tidak berdoa, bro? Iya, nggak gini, Bang Ali. Lagi pembahasan gini, apakah hukum Taurat itu bukan perintah Tuhan? Iya, perintah Tuhan. Terus kenapa dihilangkan? Tidak dihilangkan, Pak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Efesus 2:15 secara tegas Paulus mengatakan, dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka dia telah membatalkan itu dihilangkan itu. Ini perkataan Paulus. Begini, Pak Datu, ya. Saya ingin mengatakan seperti ini ke Pak Datu. Seperti saya, ya. Saya harus terbuka dan jujur kepada Alkitab karena saya mengimani. Bapak mengimani Alkitab atau tidak? Saya baca, Pak, setulis Bapak yang mengimani ada Alkitab kami atau tidak? Mengimani gimana nih? Maksudnya mengimani kalau itu tuh adalah firman Tuhan, begitu? Iya. Emang perkataan Paulus itu perkataan Tuhan. Mengimani bahwasanya Yesus itu nabi bagi umat Islam. Iya. Mengimani bahwa kitab itu sudah bercampur aduk dengan karangan manusia. Al-Baqarah ayat 79. Siapa dulu nih yang bicara ini? Enggak, saya cuma menambahkan, kami mengimani kitab saudara adalah kitab yang dibuat oleh tangan manusia, bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Lukas bukan firman Tuhan. Bukan dalam artian firman ya. Tapi pada dasar wahyu. Roh Kudus yang bekerja kepada mereka. Inilah lagi Roh Kudus ini. Nggak ada itu, Bang, nggak ada Roh Kudus. Baca Markus 3 nomor 23 yang barusan, yang tadi kita sedang bahas. Itu tanggapan orang, bukan firman Tuhan, bukan Roh Kudus yang mengajarkan penulis Lukas, tapi tanggapan orang. Silakan Anda baca di situ. Di Lukas 3 nomor 23 tadi. Lanjut.
Kalau Anda tanyakan apakah kami mengimani sebagai apa? Ya, maka itu tadi saya katakan bahwa Kita baca tertulis dalam Efesus 2:15, Yesus kan tidak pernah mengatakan, oh dengan matinya aku sebagai manusia maka hukum Taurat akan batal. Nggak pernah Yesus bilang begitu. Tapi dengan pedenya seorang Paulus, dengan gagah beraninya seorang Paulus bilang hukum Taurat itu batal ketika Yesus itu mati. Batal berarti perintah-perintah Tuhan dalam hukum Taurat Anda hilangkan. Silahkan. Bapak tidak mengerti sampai di situ, ya. Kata dibatalkan dalam arti yang diungkapkan oleh Paulus, ya. Makanya tadi saya coba mengajak Pak Datu untuk coba lihat apa yang mendasarkan ketika Paulus mengatakan demikian, ya. Bahwa mengatakan bahwa hukum Taurat itu menjadi tembok pemisah, yaitu perseteruan, yaitu terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Saya tegaskan ini dalam kita berapa tuh? Ulangan atau berapa tuh? Supaya dalam membaca Alkitab itu harus Ulangan terbuka dan jujur, 27 dan pada nomor 26. mendasarnya dengan iman. Ya. Dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Berarti orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan terkutuk. Sekarang ketika Paulus dengan gagah beraninya Efesus 2:15 mengatakan hukum Taurat itu batal, berarti Anda ini bukan pengikutnya Yesus, bukan pengikutnya Nabi Musa, tapi pengikutnya Paulus. Bang Ya. Riko, ada yang bisa dibantu lagi? Halo, tolong dibantu karena waktunya sudah dekat. Tolong dipercepat untuk bahan baku sudah hampir habis. Oh, aduh, Bunda Zuma semuanya buat Besti di sini udah mau buka Pak Besti setengah jam lagi. Saya mau siap ini. Ya, biar saya masih ada sejam sebelum ibadah. Oke, siap. Lanjut dulu. Iya, jadi gini, saudara saya ini, ya. Anda punya akun namanya bagus sekali, Yesus Jalan Kebenaran. Betul, karena itulah kemudian Yohanes 14 ayat 6. Iya, jangan keluar dari koridor itu, Bang. Nah, tadi Anda mengatakan kasih. Kalau berbicara mengenai kasih kepada Allah, kepada Tuhan, ya, Anda boleh baca di dalam kitab Yosua 22 nomor 5, Bang. Itu inti daripada kasih kepada Tuhan. Hanya ingatlah dengan baik-baik, dengan setia, lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini yang disebut kasih kepada Tuhan. Mengikuti dengan setia aturan-aturannya. Nah, kasih kepada manusia adalah mengajarkan ketetapan, petunjuk, perintah Tuhan kepada manusia. Jadi kalau kita sayang kasih kepada anak istri kita, maka kita akan mengajarkan mereka untuk taat akan aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Nah, hanya dua hukum ini yang menjadi intisari daripada hukum Taurat. Kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhan, dan kasih kepada sesama manusia. Inti dari kedua kasih ini adalah ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan. Makanya kalau kita lihat dalam Matius 5, Bang, nomor 19, itu sangat jelas. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat rendah. Barang siapa yang tidak menghilangkan meskipun yang paling terkecil dan juga mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Paulus mengajarkan enggak? Atau mengajarkan untuk melakukan, atau Paulus mengajarkan untuk meniadakan? Itu poinnya dulu, supaya abang saya tahu bahwa Yesus itu jalan yang lurus, jalan kebenaran, bukan Paulus. Tapi dengan Anda mengikuti jalan Paulus, Anda tidak berada di jalan yang Yesus tunjukkan. Sekali lagi saya katakan, Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Apa itu? Neraka. Nah, pertanyaannya, Paulus ini meniadakan atau justru Paulus ini mengajarkan untuk melaksanakan semua perintah Torah?
Itu kuncinya di situ, Bang, supaya kita tahu apakah betul Anda pengikut atau pentuhan atau serigala yang nyamar-nyamar sebagai pengikut. Silakan. Ya, terima kasih Pak Suma sudah menambahkan. Makanya tadi saya cukup tertegun dengan analogi yang diberikan oleh Pak Datu. Dan analogi itu bisa menggambarkan antara hukum Taurat dengan hukum kasih yang diberikan oleh Yesus. Seperti analogi yang diberikan oleh Pak Datu tadi soal lampu merah itu. Apakah itu kira-kira dalam kondisi-kondisi yang membahayakan keselamatan seperti tadi yang saya analogikan seperti Pak Datu dalam kondisi kritis tetapi diperhadapkan dengan aturan tidak boleh melanggar lampu merah, apakah itu bukan menjadi suatu tembok pemisah atau pertentangan, perseteruan? Kalau Oh, saya lampu merah ditanya, pula, Bang. enggak apa-apa, Huti. Jadi kalau saya ditanya, abang saya ya, kalau saya ditanya terkait dengan ini, Tuhan itu ketika memerintahkan, bahkan ketika kita diperintahkan untuk bunuh diri sekalipun, kalau Tuhan yang memerintahkan, ya kalau kita taat kepada Dia bunuh diri. Contoh Abraham. Mohon maaf Pak Zuma, bunuh diri itu adalah sebuah penghujatan kepada Tuhan, ya. Tidak ada perintah Tuhan seperti itu. Ini misal, Itu Bang, ini misal. Tidak bisa Ini dikatakan kata misal. Itu sebuah penghujatan. Oh, baik, baik. Itu dosa Jadi yang paling Yesus datang itu tahu enggak kalau dirinya mau mati? Iya, tahu. Bunuh diri enggak itu, Bang? Kenapa? Bunuh diri enggak itu? Bukan bunuh diri. Itulah ketetapan yang diberikan Allah untuk dia. Gitu. Berarti dia bunuh diri kan? Dia datang ditetapkan untuk bunuh diri, betul atau tidak? Saya tanggapin sedikit Bang Juma. Iya. Itu bukan bunuh diri dong. Kayak pahlawan kita memerdekakan Gimana ceritanya bangsa. bukan bunuh diri? Coba. Pahlawan negara kita mempertahankan negara kita ini. Mereka Ya. berkorban untuk bangsa dan negara ini. Apakah dia sudah tahu? Pasti nyawa. Apakah dia sudah tahu bahwa itu bunuh diri juga? Kamu enggak? dengar dulu, apakah dia sudah mereka tahu bunuh diri? Tidak. Oh, Anda ternyata nggak bisa Pasti diam. mati. Kalau berperang. Nggak, sekarang pasti begini, mati. Taruhannya Abang. nyawa. Itu Taruhannya artinya nyawa. Tuhan Apakah Anda mereka tidak disebut maha bunuh tahu diri? kalau begitu. Bukankah Tuhan Dia kan tuh bukan maha tahu. Tuhannya Bukan sudah sangat jelas. Dia datang untuk menyerahkan nyawanya. Betul atau tidak? Betul. 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 Berarti dia datang untuk bunuh diri kan? Iya betul, nggak disalahin betul. Iya benar. Begini, Iya, berarti Ya begini, sudah, Pak Zuma. berarti itu kan dia Anda Boleh tadi saya mengatakan, saya cuma mengasih loh. Tuhan Anda datang bunuh diri boleh aja. Saya tidak panik, toh. Berarti begini. nggak bisa Berarti dibilang bunuh Pak Suma diri. meyakini- Seperti analoginya begini aja. Alamak. Begini aja. Pahlawan mempertahankan negara ini nih. Enggak, Dia analoginya juga tahu gini. pasti Bang mati. Itu Kejo, beda, analoginya gini. Bung. Bukan, Bang Bung, Kejo, itu Bang beda, Kejo. Bung. Itu beda. Enggak. Analoginya gini, Bang Kejo, Oh, Bang Kejo, salah. saya kasih contoh. Salah Anda, Bang Kejo, salah. Bang Kejo analoginya gini, saya datang ke kantor polisi, terus mengatakan polisi, saya mau mati, nanti saya mati, itu kan sama aja menyerahkan diri kantor polisi Itulah kan? baiknya. Enggak, beda dengan Yesus, beda. Yesus itu sebelum Itu dia baiknya Yesus diciptakan, kami. sebelum dia datang sebagai manusia, kedatangannya memang diperuntukkan untuk mati di atas tiang salib. Betul atau tidak? Betul. Iya betul. Betul secara manusia. Nah, pahlawan ini ada pilihan atau tidak? Pahlawan. Nggak ada. Ya kalau pahlawan, ya pahlawan ini kan emang dia kan harus berkorban juga. untuk menganalogikan sesuatu mempertahankan. yang Iya, manusia. salah, nggak nyambung. Tahu ya beda ya, tidak nyambung. Pahlawan itu bisa tidak mereka itu bisa untuk tidak mati. Pahlawan itu banyak pahlawan yang tidak Pahlawan mati. itu udah pasti berkorban dia. Pahlawan pasti berkorban. dengarkan, Itu harganya pahlawan nyawa. itu berjuang. Pahlawan itu berjuang untuk tidak mati. Yesus datang untuk mati, beda. Yesus juga berjuang untuk menyelamatkan kita. Dia datang ke sini kan pemikirannya Iya, seperti itu, menyelamatkan sama juga, kan? Anda dengan cara bunuh diri, betul atau tidak? Betul. Ya, nggak bisa bunuh diri. Alamak. Berarti Anda ingin mengatakan Yesus tidak ikhlas mati. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa Yesus tidak ikhlas mati di atas tiang salib. Pak Zuma, Iya. apakah Yesus meminta untuk dirinya disalib?
Enggak diminta, enggak minta, tapi dengar. Ada loginya Pak Suma. Berarti Pak Suma meyakini bahwa Tuhan itu bisa bunuh diri. Lah, memang Yesus itu bunuh diri. Alamak. Bunuh diri itu Pak atas kehendak diri sendiri, seperti Pak Suma mengatakan saya disalib saja. Yesus ini tahu enggak kalau dirinya datang untuk mati di atas tiang salib? Makanya Tahu. Dia pasti tahu. Tahu. Dia datang untuk apa? Saya tanya kepada saudara, Yesus datang untuk apa? Yesus Jualan GG. dan menebus dosa. Dengan cara apa? manusia. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan Disalib. cara mati, disalib. Disalib. Apakah Itu Yesus jawabannya. Itu jawabannya. Iya. Jadi jangan Anda mengatakan jangan bawa Yesus itu Tuhan Anda itu adalah satu-satunya Tuhan yang bunuh diri. Itulah Tuhannya Kristen. Itu yang Anda harus pahami. Meleda. Tidak ada Tuhan yang bunuh diri. Ya memang nggak bagus, memang kata-katanya nggak bagus, memang nggak bagus kata-katanya bunuh diri itu. Tapi itulah fakta yang Anda harus pahami dengan benar. Itulah fakta. Gini, Memang nggak ada bagus. Abang mesti mengerti gini nih Bang Juma, yang abang mesti mengerti. Dia jadi pahlawan kami untuk menyelamatkan kami menjadi martir. Dengan cara seperti bagus, seperti Anda seorang pandai berarti. pahlawan muda. Yesus bunuh diri untuk menyelamatkan orang-orang tidak bersunat. Bagus itu. Pak Suma, Bagus. boleh saya bicara Pak Suma? Iya, Pak Suma. silakan. Iya. Silakan. Tadi kan berbicara soal konteks hukum Taurat kan. Nah, Ya. itulah yang ketaatan yang ditunjukkan oleh Yesus. Bukan bunuh diri. Nah, taat kan dia? Taat kan? Taat kepada siapa? Kepada Allah itu sendiri. Apakah itu bisa dikatakan bunuh diri? Padahal Bunuh diri, Yesus dengarkan saya, Bang. melaksanakan ketaatan hukum Taurat, ya. Bang, Hukum yang perintah yang diberikan saya bacakan oleh Allah. dalilnya. Saya bacakan Bunuh dalilnya, diri Bang. ini begini Bang. Mana ada Saya minum kematian racun. Bang. Saya minum racun. Saya menghilangkan nyawa sendiri. Dengarkan saya, Bang. Boleh saya baca dalil di kitab kalau saudara? Kalau membunuh Boleh. sesama Kita bunuh diri kita itu. sendiri. Boleh saya membacakan dalil? Mati dalam medan Itu. perjuangan. Boleh saya membacakan dalil kepada saudara? Yesus, Namanya ya. kita dibunuh. Boleh ya? Saya bacakan dalil, saya bantu Anda untuk penginjilan. Di dalam Yohanes 10 nomor 18. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ini loh, berbicara mengenai nyawanya Yesus. Tidak ada orang yang bisa mengambil nyawaku, melainkan aku memberikan nyawaku sendiri. Ini Boleh apa disambung, maksudnya, Pak Bang? Suma? Ya, Boleh disambung Iya. Pak Suma? Aku berkuasa memberikannya Itu dibuktikan. Boleh dan disambung. berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang diterima. kuterima. Jangan Iya, dilupakan betul, itu, Pak betul. Suma. Bahwa Inilah berkuasa tugas. untuk mengambil itu sendiri, nyawanya Oke, itu sendiri. inilah tugas yang Berarti kuterima tidak daripadaku. bisa dikatakan bunuh diri. Andai kata Yesus Oh, no, itu no, no, tidak no, no. mengambil Dia nyawanya berkuasa kembali, mengambilnya sendiri. Bisa Bang, dikatakan bunuh diri, dia Pak Suma. berkuasa mengambilnya Sudah sendiri. menunjukkan itu. Dia berkuasa mengambil dirinya sendiri, mengambil nyawanya sendiri. Betul atau tidak? Dia berkuasa, Betul. memberikan nyawanya Saya dan betul berkuasa betul, untuk mengambil nyawanya sendiri kan? Lalu apakah itu bisa dikatakan untuk bunuh diri? Sekarang Dia mengambil nyawanya sendiri itu bunuh diri, Bang. Terima kasih Pak Suma Itu di sudah atas menunjukkan salib. itu. Iya, terima kasih Anda memerintahkan saya untuk melengkapi datanya. Itu betul. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Apa tugas yang diterima dari Bapaknya? Mati, menyerahkan nyawanya di tiang salib. Betul atau tidak? Atas kehendaknya sendiri menyerahkan nyawanya. Bukan atas kehendak bukan atas kehendak prajurit. Bunuh diri enggak? Meledak. Silakan Kalau Yesus dilanjut. tidak dapat mengambil nyawanya itu sendiri, apakah itu bisa dikatakan bunuh diri, Pak Suma? Jangan dilupakan itu. Abang, Jangan Abang, dilupakan itu. Yesus menyerahkan nyawanya sendiri karena kalau dicabut tidak bisa. Jadi dia harus menyerahkan nyawanya sendiri. Coba Anda baca lengkap. Iya. Tidak seorang pun Menyerahkan mengambil nyawanya, Pak daripadaku. Suma, tetapi mengambil nyawanya itu kembali. Dengan mudahnya dia bunuh diri karena dia bisa mengambilnya kembali. Betul atau tidak? Itu menunjukkan ketaatan, Pak Suma. Tapi kalau Tidak bisa, Pak. Memang jelek. Tidak bisa. Memang Tidak jelek bisa, Pak bahasanya. Suma. Tidak bisa Pak Suma memaksakan kalau kata dia itu. nyawanya bener Bang. Soalnya di atas kayu salib
Dia juga bilang, ku serahkan nyawamu. Tapi kan di situ kan dia udah dicucuk semuanya, udah di ini. Nah dia di situ dia berkorban. Emang itu ayat itu benar, tidak ada yang bisa. Ya, Dia kan serahkan lalu akhirnya dia mati kan. bilang di situ ya namanya secara Ketika- fisik manusia, secara Ketika fisik diserahkan manusia. Ya toh. Atas ya, kehendak siapa, akhirnya ya Bang? akan Atas sudah kehendak itu. siapa pembunuhan itu Kehendak terjadi? dia sendiri. Kehendak. Atas kehendak siapa? Atas kehendaknya sendiri. Bagus. Udah, memang nggak bagus bahasanya bunuh diri, tapi itulah faktanya. Kita anggap aja apa ya? Jangan bunuh diri deh Ya, bahasanya. itu udah skenario. Celupkan diri gitu aja. Kalau Pak Zuma bunuh diri bisa mengambil nyawanya kembali tidak? Loh, itu bukan masalah mengambil nyawa kembali, bukan. Itu beda Menyerahkan konteks. nyawa. Beda konteks di situ Pak Zuma. Jangan Tapi Pak kita Zuma tidak punya gunakan. kuasa untuk mengambil nyawanya Pak Zuma itu kembali. Jangan kita gunakan Itu namanya mati konyol, Pak kata Zuma. bunuh diri. Ya, jangan kita katakan bunuh diri itu tidak bagus, tapi faktanya demikian. Sekarang alasannya adalah Yesus Bukan mati menyerahkan konyol, Pak. nyawanya. Itulah hebatnya Tuhan kami. Nah, iya memang hebat karena dia mati bunuh diri untuk kalian. Nah, sekarang mari kita ulas, apakah itu betul atau tidak? Menurut saudara, Tuhan Ya, yang sangat betul buat yang kami, berfirman, Bang. dengar dulu, Bang. Ya. Tuhan yang berfirman di Perjanjian Lama itu Yesus atau bukan? Yang di mana? Ya, sebelum dia menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya. Oke, Betul. berarti Yesus kan? Ya. Yesus itu marah, betul. Yesus murka Nggak manusia, kepada Bang. Yesus Manusia, murka Bang. kepada Bani Israel ketika Bani Israel meninggalkan aturan-aturannya. Betul atau tidak? Aturan yang mana nih, Bang? Hukum Taurat. Harus Nah, kan hukum gitu. Taurat. Iya, dia waktu marahnya yang mana? Waktu marahnya yang mana? Di dalam Yehezkiel 5, sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu dan menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri yang akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga daripadamu akan mati karena sampar dan sebagian daripada lalu kemudian dikatakan, aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka sehingga hatiku yang panas tenang kembali dan aku merasa puas. Dan aku mengetahui dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakan ini dalam cemburuku. Ini Yesus atau bukan, Bang, yang bicara begini? Ini Yesus atau bukan? Yesus belum keluar, Bang. Waktu Ya, ini Yesus atau Perjanjian bukan, Lama. Abang? Ini Yesus yang berfirman, ini Yesus atau bukan, Bang? Karena di situ Yod-Heh-Vav-He berarti. Bukan Yesus. Iya kan? Bukan Yesus. Ala orang Tadi Israel, sudah kita bilang- bicara di Perjanjian Lama itu. Ini bukan Yesus, Bang. Ini bukan Yesus. Iya. Tadi bilang secara Yesus itu katanya. emang semua mau dari Perjanjian Lama nanti ujung-ujungnya Yesus memperkenalkan. Berarti Yesus lupa kalau dia dulu pernah murka kepada Di situ Yahudi. berbicara. Kenapa tiba-tiba dia jadi bayi manusia, berbicara, itu mati di atas tiang salib, bunuh diri untuk orang-orang ini? Itu Kenapa? berhala. Meledak. Tadi kan Yesus Itu berhala, murka. itu cerita berhala itu. Allah itu. Aku akan murka, aku akan Jangan murka dibilang Yesus kepadamu. dulu, Bang. Jangan dibilang Yesus dulu. Di situ jangan cerita Yesus dulu. Di situ kita bilangnya Allah Israel dulu di situ ya. Oh, belum Yesus ini belum Yesus. Kita belum bicara. Ya, Yesus kalau kita boleh berbicara kalau namanya sudah diperkenalkan di Oh, Perjanjian jadi Baru. ini, Nah, jadi bicara Abang, Perjanjian Baru. Kita jadi bicara Abang ini Yesus. Perjanjian Lama bukan Yesus ini. Belum. Bukan belum. bicara bukan Yesus. itu. Yesus, Itu tapi belum dia memperkenalkan diri, ya. dirinya. Belum menjelma menjadi manusia. Oh iya dong. Kita harus mengerti itu. Itu kan seperti itu. Kita mau bicara apa loh? Ya kalau saya bilang Yesus, mana ada perkataan Yesusnya? Kan Ya, kalau itu. ini Yesus, Ya Bang, dong. kalau Yesus itu adalah situ Yod-Heh-Vav-He, kita harus Abang konsisten harusnya gitu, mengatakan konsisten ini gitu, ya. adalah Yesus, Kalau di tapi situ belum berbicara menjelma. Allah, Tuhan Allah Israel. Ya itu Tuhan Allah Israel. Tapi emang Ini Yesus yang belum menjelma atau gimana, Bang? Ya kan yang digenapinya itu.
ini Yesus yang belum menjelma atau bukan Yesus yang belum menjelma ini? Iyalah, dia belum. Berarti Yesus sendiri, tapi belum dalam bentuk manusia, betul? Di situ masih bicara Allah Israel. Berarti ini adalah Yesus tapi belum menjelma menjadi manusia, betul? Betul. Nah, bagaimana mungkin kemudian Yesus yang murka kepada Bani Israel? Coba Anda baca dari ayat 5. Nomor 5. Taurat itulah Taurat yang berlaku. Ya, beginilah firman Yesus. Jangan Yesus dulu, nggak ada perkataan Yesus di situ, Bang. Loh, tadi Anda mengatakan ini Yesus tapi belum menjelma jadi bayi. Ada Bang di situ, Bang. Gimana ini, Bang? Berarti Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Kristen beda, betul kan? Jangan ditiru dulu. Loh, gimana ini abang saya ini? Gimana, Bang? Konsisten dan konsisten. Iya, ini Yesus ini kan Tuhan Anda yang katanya itu yang di perjanjian lama. Kenapa jadi dibatasin si Yesus? Betul. Meledak. Bukan dibatasin, emang kenyataannya seperti itu kok. Berarti Di Tuhan perjanjian Anda ada dua lama, nih ceritanya. Di situ belum ada Yesus. Dia satu dong, Bang. Nggak bisa dibilang Berarti dua. kalau satu berarti dia ini Yesus. Tetap. Ini Yesus Di atau situ bukan? nggak ditulis Yesus, jangan ditambahin. Iya, bukan masalah dituliskan. Itu di perjanjian baru, Bang. Tapi ini Perjanjian baru itu pribadi Tuhan Yesus atau bukan? sebenarnya. Ini pribadi Yesus atau bukan, Bang? Kenapa? Ini pribadi Yesus atau bukan nih? Di situ kalau pribadi Yesus itulah yang keluar itu di perjanjian baru. Nah, bicara aduh. Yesus bicara di perjanjian baru. Abang, Ya kan? Nah, Abang, kalau Al-Quran perjanjian lama itu- Al-Quran mengatakan begini di dalam surah Al-Baqarah ayat 78, Bang. Al-Quran mengatakan gini, Bang. Saya baca dalilnya ya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Sekarang pertanyaan saya, ini di kitabnya orang Yahudi, ini Yesus yang belum menjelma, yang pribadinya Yesus atau beda? Oke, sekarang saya mau tanya lagi nih, Bang. Kalau Jawab menurut dulu, Abang, kok nanya balik. Jawab dulu, kok nanya ya, balik. sama. Saya mau tanya juga. Kalau Abang kan mengutip dari Al-Quran. Sekarang saya mau tanya juga nih, kalau di Al-Quran itu Allahnya sama gak yang Allahnya yang bangsa Musa itu? Ya, innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Ayo. Ya, sama gak, Bang? Sama. Coba Anda lihat dalam kitab Kejadian 17 nomor 7. Wahai Abraham, aku akan dengar Bang, dengar. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Meledak. Kalau sama kenapa namanya berubah, Bang? Nggak ikutin Yod-Hah-Vaveh juga menurut. Oh enggak, salah abangku. Salah, Bang, salah. Kenapa? Yod-Heh-Vaveh itu adalah gelar, Bang, bukan nama Tuhan. Itu adalah gelar. Oke, berarti Allah juga gelar sama kan? Allah itulah nama. Itu nama. Kalau di Islam disebut Elohim, di dalam pemahaman orang-orang Yahudi mereka sebut Elohim. Elohim itu merujuk kepada Yod-Heh-Vaveh. Kalau di Islam disebut Ilahun. Ilahun itu merujuk kepada Allah. Nah, sekarang kita kehilangan arah nih. Dalam arti kata ketika kita berbicara mengenai kitabnya Nabi Musa, kita kehilangan arah. Kitabnya Nabi Musa yang mana saat sekarang? Kitabnya Musa ya Taurat itu, Bang. Iya betul, memang Taurat. Iya, toh? Tapi kita kehilangan jejak. Taurat yang mana? Ya kalau Taurat ya Taurat lah, Bang. Kan sudah ada kan. Nggak bisa gitu abangku. Ini kan yang Anda pegang cuma terjemahan. Yang lama kan semua Taurat semua. Ya itu kan terjemahan. Dari apa? Itunya dari yang aslinya tuh kan seperti itu, Bang. Iya, semoga aja sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Tapi kan yang kita disajikan sekarang kan terjemahan, Bang. Sementara Nabi Musa alaihissalam itu menerima pasti dengan menggunakan bahasa kaumnya, Bang. Gak mungkin bahasa Yunani, gak usah bahasa Bugis atau bahasa Indonesia, gak mungkin kan gitu. Ya, tapi yang terjadi sekarang ini kan seperti ini juga, Bang. Iya kan, kalau kita kan semua juga kan udah emang terjemahan, tapi nggak keluar dari konteks yang aslinya toh. Seperti itu, Bang. Mana kita tahu, abangku? Mana kita tahu kalau ini benar seperti aslinya? Kita nggak disajikan aslinya. Mana kita tahu? Apa ada yang menjamin bahwa yang terjemahan ini sesuai dengan asli sementara asli tidak diperlihatkan ke kita?
Berarti maksud abang itu palsu gitu. Saya nggak pernah mengatakan palsu. Al-Quran juga tidak mengatakan palsu. Al-Quran cuma mengatakan mereka menambahkan, mereka memperlihatkan sebagian dan sebagian mereka sembunyikan. Itu yang diterangkan Al-Quran, Bang. Ya kita kan nggak tahu yang disembunyikan apa gitu, ya kan? Apa yang disembunyikan itu apa? Kan nggak ada yang tahu. Yang ada yang tertulis aja, Bang. Kan Ya seperti itu dia makanya saya katakan kita tidak tahu yang tertulis ini apakah sesuai dengan yang diterima Musa atau tidak. Kan gitu, Bang. Kembali ke aja ke Pasti, tema, Bang. kembali ke tema. Ya. Ya, Bang Datu, Bang Emil, monitor, Bang Musa. Ya, ya. Di sini Asan sejenak dilanjut dengan saudara-saudara kita. Silakan. Ya, Boleh ya? boleh, Oke. boleh. Siap-siap minum bodrek. Emang seru kalau bahas ini, emang seru ya, harus diakuin. Tapi ya inilah yang seperti ini ya, bukan pemahamannya Rasul Paulus itu salah. Bahkan kita tuh wajib mempercayai bapak-bapak gereja itu ya semuanya ya, termasuk Rasul Paulus itu bapak-bapak gereja kita. Ya kita wajib percaya. Kalau abang nggak percaya, abang-abang yang di Muslim ini, ya nggak apa-apa, kita pun nggak menyalahkan. Tapi apakah abang ya kan, apakah mempunyai hikmat sendiri itu dari pengajaran Kristus yang sudah tertulis, yang para murid-muridnya disalin, ya kan? Persoalannya, bahkan persoalannya di mana nih, Bang? Persoalannya Paulus mengajarkan tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan, yang dimana Yesus itu harus mengikuti hukum Taurat, sementara Paulus membatalkan, mengintervensi ajaran Yesus itu dengan surat-surat Paulus. Ya, saya jelasin ya. Saya jelasin ya. Di sini ada beda pemahaman iman Muslim sama iman Kristiani. Menurut abang, kalau itu jangan dibatasi dengan iman. Jadi kita jadi gini Bang, biar saya jawab dulu Bang. Di abang beda sama di kita. Kalau kita hidup dibenarkan oleh iman dan roh dan pengharapan. Ini kita harus fundamentalnya kita harus di iman Kristiani sama iman Islam itu. Kita harus bedakan dulu fundamental kita ini. Berdasarkan iman, kita hidup ini dibenarkan oleh iman. Ya kan? Seperti itu dulu kita harus tahu. Ya kan? Bukan pemahamannya nggak apa-apa. Pemahaman berbeda itu tidak apa. Ya kan? Tapi, nah perbedaan di sinilah yang abang harus tahu bahwa di hukum Taurat bukan ditiadakan, digenapi. Digenapi apa? Yesus itu sendiri yang menjadi hukum Taurat. Kita hidup di bawah kasih karunia oleh iman, pengharapan dan roh itu. Seperti itu yang kita, ayatnya yang mana yang ditiadakan? Satu-satu lah kita harus bedah. Mengenai sunat, mengenai apa? Di situ ada penjelasannya semua. Bukan berarti dihilangin. Enggak dihilangin abangku. Enggak, kita pun menjalankan juga. Maka itu sebenarnya kesalahannya kalau mengatakan bahwa Yesus mentaati hukum Taurat. Itu kesalahan bagi mereka. Padahal Yesus sendiri itu hukum Taurat itu sendiri. Oh, itu dia, karena dia sudah tersalib di atas kayu salib. Yesus itu dianggap hukum Taurat sendiri, maka dia melanggar dari apa yang menjadi perintahnya, melanggar dari hukum Taurat itu sendiri. Sebab apanya yang dilanggar? Sebab Mesias menurut hukum Taurat tidak akan pernah mati. Namun ketika dalam perjanjian baru menurut kekristenan bahasanya dia mesti mati. Lalu bukankah apa yang dia lakukan dalam kematiannya itu melanggar hukum Taurat? Iya, nggak salah. Emang Mesias nggak mati, Bang? Yang mati anak manusia. Iya kan? Benar. Anak manusia. Iya kan? Apakah roh sama firmannya mati? Apakah Allah roh sama firmannya mati? Kagak, nggak ada yang mati. Siapa bilang roh sama firmannya mati? Nggak ada, hidup kekal. Sekarang di mana letak ayatnya? Yang Anda sampaikan itu ayatnya mana? Kita harus mengikuti dari apa yang tertulis sebagai informasi untuk menjadikan hujah bahwasanya kebenaran iman yang menurut Anda keimanan itu harus sesuai dengan apa yang tertulis yang melalui kitab suci itu para nabi ajarkan. Oke, silakan. Saya setuju. Waktu Yesus anak manusia tergantung di atas kayu salib, roh Allah itu yang kekal itu turun ke dunia orang yang mati yang dalam penjara itu. Nggak mati loh Bang, pahamin dulu nih. Makanya anak manusia itu bilang,
Eloi Eloi lama sabachthani, kenapa engkau meninggalkan aku? Di situ sebagai anak manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Yang sang firman, yang roh itu yang turun ke dunia orang mati, nggak mati loh Bang, berarti dia nggak melanggar loh. Nah, anak manusianya yang mati, kita harus pahamin dulu konsep. Jadi Yesus anak manusia ini ya. Yesus itu nama Bang. Abang tahu nggak kalau Yesus itu nama? Tadi bilang anak manusia. Iya, tapi abang bilang Yesus. Kalau Yesus, saya geser dulu lagi. Saya bilang anak manusia. Anak manusia ya kan? Yesus, ya anak manusia. Jangan dibilang Yesus nih Bang. Yesus itu nama Bapa itu sendiri, nggak mati dia. Nah, kalau Yesus itu nama Bapa itu sendiri, mengapa apa yang itu? Mengapa yang ada di perjanjian lama Anda katakan itu belum memperkenalkan diri? Sementara apa-apa yang tertulis di dalam perjanjian baru, Anda mengatakan bahwasanya yang ada di perjanjian lama itu adalah Yesus itu sendiri. Namun ketika kami lari ke perjanjian lama menguraikan dari segala sesuatu apa yang tertulis, lalu Anda berkata itu di situ Tuhan belum memperkenalkan diri. Namun ketika kami lari ke perjanjian baru, Anda mengatakan bahwasanya yang ada di perjanjian lama itu adalah Yesus sendiri. Lalu konsisten di dalam Anda berhujah melalui dalil-dalil yang tertulis yang diajarkan oleh para nabi, itu yang mana? Karena sebab menurut hukum Taurat, menurut hukum Taurat bahwasanya Mesias itu tidak akan mati. Jikalaulah Mesias itu mati, yang dimana Yesus itu dianggap seorang Mesias, kena peringatan. lalu dia mati. Awas kena peringatan. Ini tengah semangat. Kalau saya tidak keras ngomongnya nyerocos semua ini. Tapi kena peringatan. Nggak apa-apa. Sama-sama saya juga semangat. Saya juga semangat juga nih Bang. Abang karena kalau saya tidak nanti saya tidak dapat ngomong karena jaringan saya. Ya, saya agak buruk ini. Di sini juga abang harus tahu kita konsisten kok. Apakah emang Yesus itu ada? Apakah abang tahu Yesus sama Bang Kenjo? gitu? Kalau Anda meyakini yang mati itu anak manusia, nanti kamu blundernya yang menebus dosa waris itu berarti anak manusia. Bukan harus tahu ketritunggalan itu sendiri. Enggak, kan Anda meyakini yang mati itu anak manusia. Ketritunggalan itu kita nanti sudah balik tahu. lagi loh, nanti bolak-balik Anda on off ada loh. Bapak. Nah, kenapa kita bisa pemahamin satu-satunya kalau kita iman Kristiani kita sudah tahu berarti itu yang semua. menebus dosa waris itu anak manusia bukan Yesus. Berarti di situ dosa Anda itu ditebus sama anak manusia. Nah, Yesus itu kita tahu bahwa Yesus itu adalah Yohanes 17 ayat 12. Bahwa itu adalah nama, dan anak manusia itu adalah firman yang menjadi manusia. Kita harus tahu dulu gitu loh. Berarti firman itu mati, berarti firman nggak mati, yang mati anak manusia. Ya memang si firman nggak mati memang karena tetanggaku jualan bakso si firman masih hidup kok. Bagaimana firman bisa mati? Katanya anak manusia yang mati. Oke, teman-teman, yang mati anak manusia, yang bangkit siapa Bang? Anak Allah. Kenapa? Yang bangkit dari kematian. Anak Allah bisa juga anak Allah juga. Nah, jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. Yang mati anak manusia, yang bangkit anak manusia. Ya anak manusia juga. Yang menjadi Tuhan siapa? Susah. Anak manusia juga. Yang menjadi Tuhan siapa Bang? Juga. Oh ya bagus, selesai. Lanjut. Anak manusia ya bangkit ya dia. Jadi selama ini kita sampaikan kita tidak menghujat ya karena Kizuma, karena Kenzo sendiri Bang Kenzo sudah mengakui bahwasanya Tuhan Kristen itu adalah anak manusia. Jadi dia menyembah anak manusia. Dalam kristologi Bang, abang mesti ngerti dulu kristologi ini. Iya berarti ini yang menebus dosa waris kalian itu anak manusia, bukan Yesus. Bang. Kristologi itu berbicara firman sama manusia. Manusia inilah yang mempunyai kita dwi natur itu. Nah, manusia ini punya natur manusia. Firman itu dia kekal, Bang. Gitu loh, Bang. Nah, firman itu kekal. Artinya pikiran. Firman itu artinya pikiran Allah, dan itu Allah itu sendiri. Nah, jikalau kekal, ada seperti itu. Jikalau kekal, jika lelah Ya. kekal, tentu dia tidak akan mati. Namun buktinya dengan adanya keyakinan Kristen untuk penebusan dosa, Tuhan menjelma menjadi manusia, dengan firman-Nya menjelma menjadi manusia lalu bunuh diri mati. Itu artinya firman itu mati.
Gitu loh. Kagak. Lah, Manusia bukankah firman telah menjadi manusia kok? Kan selama Firman dari manusia, makanya abang harus petain dulu manusia. Firman gak bakal mati. Sekarang saya kasih analogi gini dah bang. Pak Kenso sebentar. Misalnya abang Al-Quran itu, oh ya lanjut. Permisi Pak Kenso, boleh sebentar. Bentar, Lanjut. saya izin turun dulu, ada pekerjaan sedikit. Mungkin 10 menit atau 15 menit kembali lagi. Oke, silakan Akhi. Apa kawan? Oke, silakan. Silakan Bang Kenzo, silakan buat narasi mutar-mutar. Seperti begini nih bang. Wahyu firman nih Al-Quran. Sekarang berbentuk buku, ya kan? Bukunya hangus, apakah firmannya mati bang? Apa firmannya hangus? Kan enggak kan? Nah inilah kita harus memahami seperti ini. Iya kan? Kalau persoalannya firman yang ada dalam Quran, firman yang ada di dalam Quran. Iya kan? Misalnya Qurannya yang kebakar, habis hilang. Apakah firman Allahnya hilang? Seperti di kristologi Kristen juga. Firman ini menjelma menjadi manusia. Iya kan? Bedanya kalau di sini dia manusianya, walaupun 3 hari dia mati, tapi dia kekal lagi. Hidup lagi sampai selama-lamanya. Persoalannya seperti apa yang menjadi keyakinan Kristen bahwasanya Yesus itu adalah Mesias, ya kan? Nah, di dalam hukum Taurat, menurut orang-orang Yahudi itu bahwasanya Mesias itu tidak akan mati, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Nah, sekarang jikalau memang Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, lalu ketika dia mati di gantungan kayu salib dengan teriak meminta tolong kepada Tuhan, Eli Eli, Allahku Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Lalu jikalau memang ruhnya itu adalah firmannya itu adalah Yesus itu sendiri, lalu dia teriak kepada roh yang mana? Firman yang mana dia teriakkan? Lalu tunggu dulu, saya belum selesai. Nah, persoalannya di sini menjadi sebuah blunder. Menurut kekristenan, firman bertuhankah atau Tuhan berfirman? Nah, sekarang silakan. Firman bertuhan apa Tuhan berfirman? Seperti itu. Tuhan berfirmankah atau firman bertuhan? Coba. Silakan. Kalau berfirman itu, kalau yang di Kejadian itu berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia ini serupa dengan kita. Ya pasti kalau menurut itu ya pasti berfirmanlah Tuhan. Jangan disamain sama firman. Firman sama berfirman beda. Kalau firman itu ya firman itu, firmannya apa pikirannya? Ya kan logos. Logos itu sama berfirman. Berfirman itu kan berarti perkataan. Kan seperti itu. Ya kan firman itu, kalau firmannya sebelum dia berkata, firman yang ada wujudnya seperti apa nanti jadi wujudnya. Beda, ini kita harus pahami berfirman. Firmannya itu apa maksudnya? Bukan firman itu kan pikiran Allah itu sendiri. Bagaimana pikiran Allah bisa mati atau diciptakan pikiran Allah itu? Kan lucu seperti itu. Nah, kita harus ngerti dulu firman. Maksudnya Allah menurut Bang Kenzo, firman yang menjadi Yesus itu firman yang bagaimana? Ya firman Allah itu sendiri, ya dia sendiri. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu perkataan ya kalau siapa? Berfirmanlah itu perkataan Allah. Ya kan? Perkataan Allah itu kehendak di sini, Allah. Seperti apa yang Anda sampaikan itu tidaklah seperti apa yang Yesus ajarkan. Yesus dalam seumur hidupnya ketika bersama-sama dengan Bani Israel, beliau tidak pernah menyatakan diri bahwasanya dirinya itu adalah firman. Ya, melainkan hanyalah seorang hamba yang dimana dia Allah utus ke tengah kaumnya yakni Bani Israel sebagai seorang nabi seperti pengakuannya ketika dia berkata sesungguhnya seorang nabi dihormati di mana-mana namun tidak di asas kampungnya sendiri pada keluarganya sendiri dan di rumahnya sendiri karena mereka memang Yesus itu ditolak, ya kan? Nah, Yesus itu mati, hendak dibunuh bukan karena dia mengaku Tuhan atau menyamakan dirinya dengan Tuhan secara mutlak, tidak, tapi hanyalah sebagai kiasan yang dimana jikalau
firman itu disampaikan kepada siapa ia menyampaikan, maka dia pun akan disebut dengan nama Allah. Dan demikian pun Musa, seperti apa yang Musa sampaikan, Musa pun disebut Allah ketika dia hendak mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Itu pun dia disebut Allah. Gini. Oke. Itu loh. Jadi gini Bang, ada di perjanjian lama firman, ada seorang nabi, firmanku akan kutaruh dalam mulutnya. Dan firman itu akan yang menghakimi. Saya lupa ayatnya apa Bang. Kurang lebih bunyinya seperti itu. Nah inilah menggenapi kelahirannya ini yang menjadi manusia ini gitu loh. Firman itu akan kutaruh ke dalam mulutnya itu. Ya kan, saya lupa ayatnya di bilangan berapa tuh. Bilangan berapa itu. Itu ada seperti itu sudah di perjanjian lama itu sama perjanjian baru itu komplit semuanya. Jelas sekali itu di situ. Nah, cuman pemahamannya kita harus memahami arti ketritunggalan itu, Bapa, Roh sama Firman itu. Yang emang dia sudah teofani. Mungkin dalam bahasa Islamnya yang lebih cocok entah tajali atau tajali atau tajafi gitu loh. Atau tajanul nih. Nah, inilah hakikatnya kita harus mengerti dulu. Di sini kalau kita hakikatnya masing-masingnya, perannya, di situ baru kita bisa memahami, oh ternyata ketuhanan orang Kristen seperti ini. Kita bukannya menuhankan manusia itu, manusianya yang kita tuhankan. Kalau sudah seperti itu ya tidak usah berdebat, Bang Kenzo. Itu namanya curhat. Jikalau saya harus mesti fahami seperti Anda fahami, lalu saya mengaminkan, lalu saya membiarkan, maka akan banyak orang Islam yang murtad, kami akan diam saja. Tidak seperti itu. Dengan adanya perdebatan inilah, maka ketika kalian membuat narasi-narasi seperti itu di dalam perdebatan, dan namun di sisi lain mereka orang Kristen melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi narasi seperti yang Anda sampaikan, itu loh. Tidak sesuai itu menurut si Abang, tapi kita semua juga menggunakan dalil, penjelasan dari masing-masing yang ada di dalam kitab itu. Abang baca kitab ini pemahaman seperti saya baca Quran. Saya tidak bisa sembarangan. Kalau cuman baca doang saya gampang. Mungkin yang mengerti yang dikit-dikit mengerti, tapi kan juga harus pakai hadis. Ada yang doif pula, ada yang sohi juga. Nah di sini kan kita harus ada aturannya. Iya, harus aturannya. Memang ada memang di Al-Quran memang ada aturannya. Hanya saja sekarang, apakah Bible itu mempunyai tafsir paten, tafsir pokok, yang dimana tafsiran itu setiap kali dibacakan kepada 10 orang Kristen maka akan serentak sama dalam penafsirannya. Sekarang jadi gini Bang, ya jadi gini, kalau kita berpedoman patokan kepada bapak-bapak gereja. Nah dari bapak-bapak emang harus gereja gimana dulu Bang Kenjo? Cara mengerti baca Bible harus gimana dulu kita? Biar saya jelasin. Jadi biar saya jelasin dulu. Dari bapak-bapak gereja ini, bahkan dari bapak-bapak gereja ini juga ada lah pengeluaran akhirnya doktrin PTO aja loh, PTO. Itu apa itu? Apa? Ya udah makan aja. Jadi, aduh saya lupa lagi. Teman saya ini apa? Persoalannya Pak Kenzo. Nah, jadi sekarang bapak-bapak gereja, dari bapak-bapak gereja itu muncullah doktrin-doktrin yang lain. Nah, doktrin-doktrin, dengerin dulu bang. Kita nggak mau membidatkan mereka. Ya kan, tapi ada sebagian juga yang membidatkan juga gitu loh ya kan, ya itu masing-masing aja gitu loh. Tetapi patokannya kita bapak-bapak gereja Bang yang sudah emang sekarang begini Bang Kenzo, saya tahu arah Anda, saya tahu apa yang akan Anda narasikan. Namun persoalannya apakah oleh bapak-bapak gereja atas doktrinnya yang disampaikan oleh para nabi termasuk Yesus alaihissalam itu sendiri. Ketika Yesus itu mengajak manusia, mengajak kaumnya yakni Bani Israel untuk menyembah Tuhan yang satu, namun berbeda ketika bapak-bapak gereja menafsirkan dari segala sesuatu apa yang diajarkan oleh Yesus alaihissalam sebagai seorang nabi, ia malah menjadikan seorang nabi itu Tuhan. Itu persoalan. Maka terjadilah hari ini perdebatan gitu loh. Ya, salah kok masalah.
Jadi gini Bang, ini kan menurut pemahaman. Tapi Bapak Gereja kan di situ nggak salah, dia bisa menjelaskan, bukan menuhankan manusia nabinya, bukan. Bisa Iya kan? menjelaskan. Di situ kan kita sudah tahu gitu. Bang Ada Kenzo, Bapak, Putra, dan bisa Roh Kudus. menjelaskan itu Iya. kalau sesama Kristen. Kalau dengan kami umat Islam ya tidak akan laku. Karena apa? Apa Ya, yang nggak mereka masalah, itu nggak sampaikan masalah buat- itu menyalahi dari masalah, apa yang Bang. diajarkan oleh para nabi. Itu loh. Nah, menurut Abang. Bunda Juma lagi makan apa lagi tidur? Itu kan menurut Abang salah. Ya kan menurut Abang salah. Kalau menurut kami benar gimana? Siapa yang jadi hakim? Nah itu makanya akan menjadi benar bisa. apabila itu makanya dengarkan Bang Kenzo. Makanya dengarkan seperti apa yang saya sampaikan. Akan menjadi benar apabila itu disampaikan kepada orang Sabar Kristen. Ustaz Unggul, sabar. Namun akan menjadi berbeda. Bang Musa lagi habis makan buka puasa, jadi dia powernya itu kenceng. Sabar Ustaz Unggul, Siap, sabar. gaspol Bang Musa, gaspol. Kalau saya ngomong pelan, uti. Nanti disangkanya saya tidak bisa. Karena terbiasa kalau Gaspol saya Bang, ngomong gaspol pelan, tanpa rem. kalau saya Namanya ngegas itu lancar pemahaman soalnya. Jadi biar saya gas saja. Karena ibarat motor karbu ini sudah karbunya rusak saya ini. Jadi kalau dibawa pelan mati mesinnya. Pakai Tapi kalau injection dipelan- aja Bang, pakai injection nggak apa-apa. Zaman modern karbu udah nggak dipakai, injection aja. Injek sampai pol. Nah, Tapi karbo masih ada nih Bang. Karbo masih banyak yang pakai juga, ada juga, nggak hilang semua sih. Nah, sekarang apa yang disampaikan oleh Yesus alaihissalam itu tidaklah berkesesuaian dengan apa yang menjadi doktrin bapak-bapak gereja terhadap orang Kristen itu sendiri, gitu. Menurut Abang nih, menurut Abang, menurut kami semua tidak di sini. Lah itu makanya gimana? kalau untuk orang Kristen Gimana ya dong cocok kalau gitu? manggut-manggut iya asal imani saja tanpa asal mendengar bapak-bapak gereja percaya tanpa harus mempelajari sendiri dengan kelanjutan seperti Bang, begitu. Iya, seperti Bang ini ya mualaf ya juga ya percaya bahwa hadis-hadis itu bedanya di mana? Iya toh? Iya kan sama ibaratnya bapak-bapak gereja ini sama inilah hadis yang yang Nabi Muhammad ini Bukan. sahabat-sahabatnya. Ini kalau hadis, kalau hadis itu tidak. Contohnya. Bro, kalau hadis Ya. itu bukan penafsiran. Kalau hadis itu perkataan-perkataan Nabi yang tertulis. Yang Nabi dicatat. Betul. Sama tapi- kayak seperti ini juga konsepnya. Kalau- bapak-bapak gereja itu juga seperti begitu, Oh ya Bang. jangan. Cuman Kalau perkataan berbeda. Perkataan Ada Nabi jangan bedanya. disandingkan dengan bapak-bapak gereja, tidak Ya. nyambung, tidak apple to apple. Yesus dengan Nabi Muhammad baru pas karena mereka sama-sama nabi. Tapi kalau Nabi Muhammad dibandingkan, disandingkan, disepadankan dengan bapak-bapak gereja, ya tidak nyambung. Memangnya bapak-bapak gereja itu siapa? Mereka hanya memberikan doktrin-doktrin yang dimana doktrin itu menyalahi dari aturan-aturan yang diberikan oleh Allah melalui para nabi-nabinya. Itu jelas. Yang dimana kitab Torah memberikan Salah menurut siapa nih, hukum-hukum. Bang? Salah menurut siapa? Ya menurut Salah para menurut nabi. siapa, Bang? Menurut para nabi. Dan Nabi- menurut orang Kristen Kok menurut juga para salah. nabi? Menurut Yesus Bang, menurut Yesus. Jangan sedang-sedang. Menurut Yesus. Ya menurut Yesus. Nggak ada yang Betul, salah. langsung aja ke Yesus. Matius 23 nomor 15 itu nggak bisa diragukan itu. Apa bunyi ayat itu? Baca dalilnya Bang. Sini, Baca sini, dalilnya. aku baca. Baca. Iya, kita kalau satu ayat kita harus baca dulu. Ya silakan. Maksud situ pasti ada kan. Iya, penjelasannya di silakan, mana? silakan. Kalau penjelasannya nggak Matius diterima berapa, beda Gurunda? pemahaman ya nggak apa-apa. 23 nomor 15. Matius 23 nomor 15. Ada yang mau ikut saya itikaf nggak malam ini? Itikaf apa sih? Jauh BM, jauh. Kalau deket mah jalan Itikaf kaki apaan nyampe. sih? Diam di masjid, tinggal berzikir Oh. di dalam. Itikaf 10 hari di terakhir sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Iya, iya. Itikaf di masjid antum kah? Baca bismillah enggak ya? Belum, besok malam baru di sana. Ini malam Matius ganjil, 23 malam ayat ganjil atau 15. Nih gedein coba Bunda. Celakalah Gedein. kamu,
Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang raja menjadi penganut agamamu, dan sesudah itu ia bertobat. Bukan raja saja. Ya, seorang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, betul, dan itu terjadi yang agama orang-orang Farisi itu mendirikan sebuah agama di luar Yahudi. Itu agama apa, Bang? Jujur aja dulu. Kita butuh kejujuran. Enggak, Farisi ya. Saya paling demen kejujuran, Bang. Katakan iya, katakan tidak. Ya, baik. Agama apa yang didirikan oleh orang Farisi setelah dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan Yerusalem? Itu Matius 23 ayat 15 ya, Bang. Iya, betul. Itu ya. Siap. Nah, saya agamanya apa saya nggak tahu. Kalau Farisi saya tahu. Farisi ini begini, orang yang sudah tahu Farisi apa fasik ya? Farisi, Bang, Farisi. Oh, berarti saya... Bentar dulu, Farisi Restu Alam, bentar dulu. Restu Alam, lu jangan framing ya. Aku cuma nanya tadi sama Gurunda Juma itu itika apa. Lu framing aja. Bunda itu mau diajak itika Juma untuk oh, gue tinju lu, Restu Alam, berperasa lu. Untung aja jauh-jauh, kalau dekat gue tinju. Jangan baca yang di typing, jangan baca yang di typing, fokus di atas. Fokus di atas. Yang di atas, yang di bawah nanti ada yang jawab, Bunda biarin. Ada yang jawab, Bang Juma, saya nggak tahu nih ya agama Farisi itu ya. Saya nggak berani ngomong kalau yang saya nggak tahu. Saya takut salah. Boleh nggak saya menjawab, Bang? Nah, kalau abang tahu, ya boleh Bang. Biar saya juga tahu. Nanti saya compare sama yang lain juga. Saya nggak kan tadi kita berbicara mengenai bapak-bapak gereja kan. Oke. Nah, sekarang gini. Yesus kepada murid-muridnya dia ngajar agar waspada kepada orang Farisi, itu satu. Waspada kepada ahli Taurat, 2. Di dalam Matius 23. Matius 23, kalau Anda baca satu perikop dari nomor pertama sampai terakhir, Anda akan menemukan betapa kemudian Yesus itu mewanti-wanti pengikutnya untuk waspada kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat, betul. Nah sekarang Paulus ini adalah orang Farisi. Dia mengaku bahwa dia adalah orang Farisi. Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Nah, sekarang Paulus ini mendirikan agama apa? Ya, kalau abang bilang kalau Paulus orang Farisi ini kan dulu kan tentang cerita hukum Taurat sebelum dia mengenal Kristus. Yang Saulus awalnya, betul ya Bang ya? Ini saya tahu nih Bang. Ya kan? Betul. Nah, sekarang begini. Sekarang begini. Di situ bicara hukum Taurat, Bang. Orang Farisi itu mempercayai hukum Taurat di situ. Iya. Nah, kalau yang percaya gini Bang. Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Orang-orang Farisi percaya tentang hukum Taurat. Tapi mereka hanya menteorikan, tidak mempraktekkan. Yesus kecam enggak? Yesus kecam enggak mereka? Dikecam kan? Di situ mereka hanya menggunakan mulutnya, tapi tidak mempraktekkan apa yang ada dalam hukum Taurat itu. Itu seirama enggak dengan misi Paulus setelah dia bertobat? Nah, setelah dia bertobat, Bang, inilah makanya dia menjadi rasul kan? Menjadi rasul dan menulis surat kemana-mana dan mengatakan bahwa aturan-aturan Tuhan itu adalah sampah, betul? Setelah dia mengenal Kristus, semuanya itu menjadi sampah. Nah, itu dia. Makanya saya katakan, agama apa? Sabar Bang. Agama apa yang didirikan dari hasil daripada pengajaran Paulus bahwa hukum Taurat itu adalah sampah? Agama apa Bang? Gini Bang, setelah dia jawab langsung nih, katanya tadi mau jujur. Kenzo jawab langsung. Paulus mendirikan agama apa? Jangan muter-muter. Dari tadi udah 7 kali putaran nggak terjawab loh. Enggak, bukan putaran, saya udah paham. Ini kan saya akan jelasin. Kalau abang menyangkut pautkan bahwa Rasul Paulus itu orang Farisi, berarti yang Rasul Paulus ini dia mengajarkan kekristenan, berarti konteks Bang Juma ini arahnya kekristenan. Begitu ya Bang Juma ya? Betul Bang. Ini dalil Bang, saya kasih lagi dalilnya Bang. Saya kasih dalilnya supaya abang tahu bahwa setelah Paulus bertobat dia mendirikan sebuah sekte.
di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, ternyata Paulus itu disebut sebagai apa? Dari sekte Nasrani. Nasrani itu identik dengan Kristen. Kristen. Kristen, Kristen kok Farisi. Jadi jelas ya Bang ya. Jadi jelas ya. Jadi bapak-bapak gereja itu adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Itu jawabannya di situ. Simpulnya di situ. Silakan. Oke. Kalau Farisi, yang orang lain yang Farisi yang mengenal hukum Taurat yang tapi yang dia maksudnya yang neraka, Yesus yang maksudkan di Matius 23 itu, mereka itu orang yang mengandalkan hukum Taurat, kelakuannya, tapi di bibir. Mereka hanya mengucap di bibir. Nah, kalau Rasul Paulus berbeda lagi. Begitu dia mengenal Kristus, ajaran Kristus ini, yang seperti ini, ya kan, walaupun dia dari suku Farisi, tetapi dia menjalankan apa yang dia pernah langsung dia dengar, bukan langsung dengar ya, murid-muridnya semua yang sudah tertulis bahwa murid pengikut Yesus itu, dan masuklah pengajaran kasih itu, iman kasih dan pengharapan itu, itulah yang dipakai. Nah, menurut dia hukum Taurat itu udah di-upgrade Bang, di-upgrade. Nah, inilah agama yang didirikan oleh orang Farisi. Agama yang mengatakan di-upgrade katanya. Mengupgrade ajaran. Itu apakah salah? Apakah Abang udah pasti memvonis itu salah? Belum tentu. Sekarang begini, hukum Taurat dengan hukum Kristen itu berbeda atau tidak? Halo, yang kita nggak menghilangkan, tapi bagaimana Anda tidak mengatakan menghilangkan? Anda diminta di dalam dengar, Abang, di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali perintah sunatnya, betul atau tidak? Betul sekali. Nah, sekarang Anda hilangkan atau tidak? Kita nggak menghilangkan. Masih sunat? Mana nih Bang? Baca ayatnya Bang. Baca ayatnya. Di mana dihilangkannya? Loh, dengan matinya, Abang, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus, kita telah dibebaskan dari hukum-hukum Tuhan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Jelas itu Bang. Kita pakai ayat. Jelas itu, jelas. Jadi satu-satunya agama yang didirikan oleh ahli Taurat di luar daripada ajaran para nabi hanya agama Kristen. Agama Kristen lah yang didirikan oleh orang-orang Farisi. Nggak ada agama lain Bang, nggak ada agama lain. Cuman itu aja. Kalau Bang Triwira dari tadi mau ngomong Bang Triwira ini agama apa Bang? Oke, saya mau tanggapi dulu nih yang Bro Suma ini berikan itu. Jadi begini Bro Suma, jangan sembarangan loh. Di Kisah Para Rasul 24 agamanya jawab dulu Bang. Sebentar, saya beritahu ini dia Kristen. Saya mau beritahu tuduhan Anda itu salah. Saya tanya kalau Anda baca tinggal jawab Paulus dong agama dihadapan apa. Felix. Agama sendiri kok nggak pede sih? Saya tanya agama apa nggak dijawab. Kok agama sendiri nggak pede? Kristen. Iya, naikin lagi ini saya jawab Jumat. Tapi dia malu mengakui agamanya. Ya udah, orang ditanya baik, kagak mau, nggak pede agama sendiri. Bunda nggak mau naikin nggak apa-apa, Bunda nggak mau naikin nggak apa-apa. Saya masih bisa untuk jawab. Yang saya bisa jawab, saya jawab. Bang Juma mengutip nggak masalah gini Bang Kejo, kalau ditanya baik-baik agamanya dijawab. Agama sendiri kok nggak pede? Coba, tinggal bilang Kristen sama. Dia mungkin nggak monitor Bunda. Nah, saya mengutip Bang Juma yang berbicara Galatia 5 ya Bang ya. Galatia 5 ayat 1 ya Bang ya. Tadi ayat berapa Bang? Iya, Efesus 2 nomor 15 juga. Iya, satu-satu dulu Bang. Satu-satu Filipi dulu. 1 nomor 18. Hukum Taurat itu sampah menurut Paulus. Yang tadi Galatia berapa Gurunda? Galatia 5. Galatia 5. Ayat nomor 1. Ya, ayat berapa? Nomor 1, ayat 1. Nomor 1, saya bacain ya Bang ya. Nanti mungkin saya baca ini, mungkin pemahaman Abang sama saya pemahaman pasti beda. Ya kan? Ya beda lah, orang berjumpanya Islam, kamu Kristennya beda. Supaya ya nggak bisa dong itu Bunda, terminologi Kristen ke Islam itu pasti nggak nyambung gitu loh. Kalau semua di kami ini udah pasti serentak sama pemahamannya gitu loh. Kalau supaya penafsiran kita Bang Juma itu sungguh-sungguh berbeda merdeka. Kristus telah memerdekakan kita.
Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tapi Bunda kan nggak mengerti itu apa. Kata siapa? Aku dulu Kristen kok gak tahu. Gitu. Ini dimerdekakan dari mana ini? Anda dimerdekakan, saudaraku dimerdekakan dari apa? Telah memerdekakan kita. Dari? Karena itu berdirilah teguh dan. Ya, dimerdekakan dari apa? Biar dulu saya baca Bunda, biar saya baca dulu. Iya, Ananda. Ya, sebentar saya baca nih Bang Juma. Silakan. Kita berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan ini adalah kuk dari hukum Taurat itu, kutuk hukum Taurat itu. Karena begini, ayat juga ada, tapi saya hafal itu, termasuk ayat emas juga itu. Sebab kamu telah menerima roh, sebab kamu tidak menerima roh apa? Aduh, jadi saya lupa. Sebab kamu tidak menerima. Katanya saya baca dulu, saya baca dulu yang ini ya. Katanya hafal. Kuk perhambaan ini maksudnya kutuk hukum Taurat, dari hukum Taurat. Ntar saya hafalin sebentar, kasih saya waktu dulu karena saya lagi fokus di sini 50-50 kebagi. Oh, sebab kamu karena Bunda mau ini saya skip dulu. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, inilah yang berbicara kuk perhambaan karena kita tidak menerima roh perbudakan lagi. Kuk perhambaan inilah yang dimaksud seperti itu. Seperti itu karena kita telah menerima roh yang menjadikan inilah kita yang dimaksud Yesus, agama baru di luar Bani Israel. Inilah Bang. Anda sudah jawab. Biar saya jawab dulu nih. Ya, kuk perhambaan itu kurang lebih seperti itu. Berdiri teguh, jangan mau lagi dikira. Sesungguhnya aku, Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Akan bagimu. Terus yang keberapa? Nah, baca di bawahnya. Ini kita nggak bisa ini aja berguna bagimu. Maksudnya apa? Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat tuh. Dia wajib. Ini aturan yang dibuat Paulus, agama baru. Paulus berkata kepadamu, kalau kamu menyunatkan dirimu Kristus sama sekali tidak berguna. Nah, sekali aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, setiap orang yang sunat nih Bang, maksudnya setiap orang yang sunat tidak berguna ya Yesus itu. Orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Wajib dia melakukan hukum Taurat. Dia nggak. Oleh karena itulah kalian dimerdekakan, betul? Dimerdekakan dari hukum-hukum Tuhan. Inilah agama yang didirikan oleh Paulus, orang Farisi itu. Itulah kenanya tadi Matius 23, Bang. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup ini di luar kasih karunia. Nah, ini yang harus kita itu kata Paulus kan? Nah, apa kata Tuhannya Bani Israel? Karena kita sudah percaya sama Kristus, kita hidup di bawah dikasih karunia ini. Itulah agama baru yang saya maksud, Abang. Sebab oleh roh. Itulah agama baru yang didirikan oleh siapa? Paulus. Setuju, tapi Anda sudah sadar, Anda tidak paham kan? Paham. Sementara agama yang diajarkan oleh Bani Israel, oleh nabi-nabi Bani Israel seperti yang diajarkan Musa dalam Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhanmu dengan melakukan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada ketetapan-ketetapannya, peraturan-peraturannya dan perintah-perintahnya. Nah, ini agama yang dilakukan, yang dilakoni oleh para nabi. Sekarang Paulus membentuk agama baru sesuai dengan yang Anda bacakan tadi. Kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Coba bayangkan. Tuhan yang datang mengutus Musa mengatakan, Bang, Tuhan mengatakan di dalam pengajaran Musa, orang-orang kalau mau mendapatkan hidup harus berpegang teguh kepada aturan mainnya Tuhan. Itu Ulangan 11 nomor 1 udah jelas. Kamu dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya.
Tapi Iya, kenapa tapi dikatakan Abang mesti paham. tapi kenapa dikatakan oleh Paulus tidak bisa kau mengharapkan keselamatan kalau kau mengharapkan hukum Taurat? Nah, Mana tapi yang Abang mesti benar? paham juga. Bapak Paulus atau Bapak Yahweh? Gini, karena hukum Taurat itu, karena kami sudah punya Kristus, karena kami Nah, sudah itu punya Yesus. makanya saya katakan Bang, makanya saya katakan dari tadi, agama yang didirikan oleh orang Farisi ya Kristen. Anda sadar nggak di situ? Saya udah nyambung, Bang. Nah, itu dia makanya. Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan bapak-bapak gereja, mereka itu 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Ini seperti Anda. Contoh. Ahli Taurat. Menurut pemahaman Abang ya. Enggak. Ini menurut Yesus. Ini menurut Yesus, Bang. Ingat, saya katakan kepada saudara. Menurut Yesus, kalau kita sudah masuk dalam menurut Yesus kita udah kasih karunia nih, Bang. Kata siapa? Kata Yesus di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan itu, Bang? Di mana? Ini ayatnya. Yang mana? Ini ayatnya, Bang. Yang mana ayatnya? Yang mana ayatnya? Dalam kasih karunia. Ini ayat yang mana? Yang mana? Yang mana yang Anda katakan ini adalah perkataan Yesus yang mana? Inilah ayatnya, Bang. Iya, yang mana, saudaraku? Kan tadi ada Galatia, ada Ulangan. Yang mana? Galatia? Nggak ada Kenzo, jangan ini. Galatia itu surat Paulus, bukan Yesus, Bang. Aduh, abangku inilah. Kita jujur. Tadi katanya mau jujur. Jadi gini, Bang. Ini bukan surat Yesus, tapi ini bapak-bapak gereja. Ya inilah yang dia dapat dari orang Farisi bernama Paulus. Makanya tadi saya bawa Matius 23. Saya jadi berdebat lagi. Tapi inilah pengajaran orang Farisi. Rasul Paulus. Nah, orang Farisi inilah yang Anda sebut Paulus, abangku. Paulus yang Oke ya? Iya. Farisi ini sama Farisi yang nggak mengenal Kristus itu beda, Bang. Harus dipisahin nih, Bang. Nah, kalau Farisi yang tidak mengenal Kristus itu dirikan agama apa dia? Ya dia berdasarkan hukum Taurat. Nah, kalau berarti benar kamu masih berdasarkan hukum Taurat. Sementara Paulus sudah tidak berdasarkan hukum Taurat. Malah dikatakan hukum Taurat itu adalah sampar. Dikatakan sampah. Nah, justru itu karena kita ini punya Kristus. Kristus nggak salah. Nah, sudah punya Kristus. Iya, agama yang didirikan oleh orang Farisi menjadikan Kristus sebagai juru selamatnya, bukan lagi Tuhannya para nabi. Betul atau tidak? Gimana, Bang? Orang Farisi inilah yang menjadikan Yesus sebagai juru selamat orang di luar Yahudi, betul atau tidak? Betul, Yesus itu harus diakui. Nah, maka benarlah yang saya katakan di dalam Matius 23 yang mengatakan, celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, sebab kau mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang saya menjadi penganut agamamu dan sesudah ia bertobat. Nah, itu ditegaskan Oke ayat ya? itu Silakan. Ayat itu ditegaskan di Kisah Para Rasul 6. Di Kisah Para Rasul 6:5. Jadi di situ termasuk pada orang-orang Kristen awal, yakni orang-orang Farisi dan termasuk orang-orang asing itu hanya membuat kezaliman demi kezaliman yang dimana orang-orang Yahudi pada zaman itu dibantai habis. Itu kan orang Farisi yang hukum Taurat Nikanor itu orang apa? Nikanor orang asing. Mengatakan gini, Bang. Mereka mengatakan mulut. Nikanor itu siapa? Yang Tuhan Yesus Nikanor. Bang Musa, biarkan aja Gurunda Juba dulu yang ngomong karena Gurunda Juba kan sebentar lagi mau tarawih. Oh ya, silakan. Ya, jadi gini. Saya paham maksud Abang tadi, Bang Juma. Salah satunya nyempil dah nih. Karena si Paulus ini ya kan dia termasuk dia orang Farisi. Tetapi ya inilah Farisi yang emang menjalankan mulutnya ini berkata-kata tentang Allah, tapi dalam hatinya tidak melakukan itu. Nah, salah satunya dari suku orang Farisi ini masuk adalah si Rasul Paulus. Nah, ajaran Rasul Paulus bener bagus kok. Dari mana kita
Nggak harus menyalahkan dia, harus bahkan bapak-bapak harus gereja Anda dulu pun mengatakan, tahu harus dia saudara bahwa mengatakan bagus. Paulus itu ya bagus. Harus. Sekarang kalau dari yang 11 ini imannya Harus si Anda Abang katakan bagus, baca ini tapi bahwa bagus Rasul Paulus- belum Rasul tentu Paulus, benar, tidak abangku. baik. Bagus belum tentu benar, Bang. Itu Ya, dulu. menurut poinnya. iman Kristiani sah-sah aja, Bang. Nah, Ini itu kan menurut disebabkan pandangan si karena Abang. 2 kali lebih jahat Oke, daripada nggak apa-apa, orang Bang. Itu Farisi. benar. Itu disebabkan karena 2 kali. Ini nubuatannya jelas Menurut ini. Abang. Ini menurut Yesus, Bang. Matius 23 nomor 15. Iya, menurut Abang pahamannya. 2 Menurut kali Abang lebih nggak salah jahat. ini, bukan menurut kami ini yang di 2 iman kali Kristiani. lebih jahat daripada kamu sendiri, kata Yesus. Paham. Menurut Nah, Abang yang orang sekarang Farisi siapa itu- pengikutnya? Setuju. Saya setuju Siapa apa pengikutnya yang- orang saya Farisi ini? setuju. Pengikutnya siapa, Bang? Saya atau Anda? Pengikut Ya. orang Farisi saya atau Anda? Kalau saya Farisi. Nah, betul. Syukurlah. Kalau saya Kristen, Bang. Ya itu dia agama yang didirikan oleh orang kalau Farisi saya Kristen. itu. Kan udah jelas, Bang. Meledak. Aku bukan. Ya, menurut Abang. Menurut Abang. Tapi di iman kami, no problem, Bang. Abang, Nah, hakimnya siapa? Hakimnya Yesus, siapa nanti? Yesus Siapa yang menjadi benar? Yesus yang menjadi hakim. Nah, itulah Dengarkan. hakim agung kita. Ya, coba. Ah. Nah, coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus dalam penghakimannya dia di dalam kitab saudara. Ah. Di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, bukan perkataan Paulus loh ya, perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Perkataan apa? Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. terus? Sekarang pertanyaan saya, coba mana perkataan Yesus untuk membatalkan hukum Taurat? Nah. Bentar dulu, Bang, lagi ajan dulu, Bang. Sebentar. Oke, Bang. oke, thank you. Dicari, Bang, Lanjut perkataan. dulu, Bang, ya ajan ya, Bang, ya. Iya, kan dikatakan barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, Yang lain- sudah ada hakimnya. Nah, sekarang Ajan coba saya Anda cari perkataan Yesus membatalkan hukum Taurat. Kita tunggu, silakan. Bang Yesus jalan kebenaran, silakan tanggapi omongan Bang Juma. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat itu tidak ada. Tapi Yesus memperbaharui hukum Taurat. Makanya tadi saya katakan bahwa kehadiran Yesus, kedatangan Yesus itu untuk mendasari hukum Taurat itu dengan hukum kasih. Nah, hukum Taurat ini sendiri kalau pas cuma mengerti tidak dalam hukum Taurat ini bentuknya seperti apa? Lagi sholat ya. Maksudnya Enggak, memperbarui saya gimana? nunggu- Kan saya Yesus nunggu bilang jemaah. tidak satu iota pun Silakan. akan berubah ya. Ya. Memperbaharuinya Jadi- di mana? jadi Justru yang membatalkan hukum Taurat kan Paulus dalam konteks ini. Nah, maka itu saya katakan bahwa Yesus itu memperbaharui hukum Taurat. Kita kesampingkan dulu perkataan Paulus supaya kita bisa mengerti sampai di sana Ya apa yang oke. dimaksudkan oleh Paulus. Memperbaharuinya di mana? Kasih contoh. Yesus Ya, bilang tidak gini. satu iota Ya, pun akan dirubah. Ya, boleh saya bicara ya. Ya, dalam konteks hukum Taurat itu ada 3 bentuk hukum ya yang diberikan Allah kepada Musa ya. Yang pertama itu adalah hukum moral atau hukum kodrati manusia. Ya, ini yang hukum yang mengikat manusia itu selama-lamanya gitu. Ini sifatnya juga partisipasi di dalam hukum Tuhan gitu. Kemudian yang kedua adalah hukum seremonial gitu. Seremonial ini bentuknya seperti ekspresi untuk memisahkan yang sakral ya, yang sakral dan duniawi seperti persembahan kurban, sunat dan perpuluhan gitu. Kemudian bagian yang ketiga yaitu hukum yudisial ya. Hukum yudisial ini seperti hukum cambuk ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, Yesus memperbaharui hukum Taurat ini hanya berfokus pada hukum kodrati manusia, yaitu dalam 10 perintah Allah. Dalam perintah yang pertama sampai perintah yang ketiga mengasihi kepada Allah, hukum kasih kepada Allah, dan perintah keempat sampai perintah ke-10 yaitu hukum kasih kepada sesama. Inilah yang dikatakan yang mengesampingkan hukum seremonial dan hukum yudisial. Seperti misalnya hukum persembahan kurban itu tidak lagi diberlakukan oleh Yesus karena Yesus sendiri adalah kurban itu sendiri. Kemudian sunat ya. Kalau dalam keyakinan kita Yesus justru datang tidak menunjukkan sunat sebagai dasar ketaatan dengan Allah, tetapi lewat pembaptisan itu. Pembaptisan kepada para pengikutnya.
untuk diperbaharui kembali menjadi anak-anak Allah gitu. Kemudian perpuluhan, ya hukum perpuluhan ini sendiri dikatakan di sana bahwa 10%-nya yang harus dipersembahkan kepada Allah itu sendiri, tetapi menurut kerelaan. Nah, kalau misalnya kita dibatasi dengan kata 10% perpuluhan lalu dibarengi dengan kata kerelaan, bisa saja saya melebihi dari perpuluhan itu, 10% itu gitu. Maka Yesus mengesampingkan hukum seremonial ini. Nah, kemudian hukum yudisial, apakah selama Yesus mulai pengajarannya, apakah hukum cambuk itu dibenarkan oleh Yesus, mata ganti mata dibenarkan oleh Yesus, gigi ganti gigi dibenarkan oleh Yesus? Itu. Ya, Bang Juma, Gurunda. Oh, Bang. Ya, silakan Gurunda Zuma. Ya, itu benar sekali tuh Bang, jalan kebenaran. Emang ada hukum seremonialnya ya. Itulah salah satu Kalau hukum Gurunda seperti Zuma itu yang masih sholat, biar gue dulu Kenzo. Ya, gue tanggapi ya. Iya. Hukum kodrati, Iya, Bang. Ya, nggak apa-apa. Yesus tidak melakukan pembaharuan, ya. Itu bisa dilihat dari dia tetap menunjuk Allah Bapa sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan menunjuk dirinya hanya sebagai utusan Tuhan. Makanya tidak satu pun kita dapati dalil di dalam gospel Yesus berkata, "Akulah Allah, sembahlah aku." Betul, Yesus adalah jalan, tapi bukan tujuan. Orang disuruh menyembah kepada tujuannya, bukan menyembah jalannya. Lalu mengenai hukum seremonial, Yesus itu sangat patuh dan tunduk kepada hukum Taurat. Begitu juga orang tuanya, ya, disunat misalnya, kemudian berdoa dengan cara ruku dan sujud. Ini juga selaras dengan dikatakan Al-Quran. Jadi sholat itu bukan barang baru. Jadi sudah dari dulu para nabi dan para rasul juga melakukan sholat. Cuman caranya yang berbeda tapi garis besarnya sama, yaitu menundukkan diri di hadapan Allah, ya, di hadapan Allah Bapa kalau dalam versi Kristennya. Kemudian dalam hukum yudisial, ternyata ini juga bukan perkataan Yesus. Ambil contoh perikop tentang Yesus bersama perempuan penzina, harusnya dihukum rajam, tetapi Yesus berkata, "Pergilah, aku pun tidak menyalahkanmu," gitu kan? Bukan Yesus mengampuni, tapi dosamu telah diampuni, kata Yesus begitu. Bukan aku mengampuni dosamu, tidak. Sebab Yesus sangat tunduk dan patuh kepada hukum Taurat. Beliau juga seorang Yahudi, bukan orang Kristen. Justru dalam konteks ini yang tadi telah kita bahas bersama, bahwasanya Pauluslah yang merubah bahkan membatalkan hukum Taurat. Contohnya begini. Di dalam Matthew Henry Commentary atau tafsir Bible, ya, ada juga Yerusalem, itu perjanjian kekal antara Abraham dengan keturunan darahnya serta keturunan rohaninya. Ini yang bilang siapa? Matthew Henry Commentary atau tafsir Bible, ya. Jadi berlaku selama-lamanya, tidak bisa dibatalkan. Tuh, keturunannya siapa? Keturunan darah, ya, keturunan darah anaknya Abraham, Ishak dan Ismail. Kemudian keturunan rohani. Siapakah keturunan rohani itu? Umat Islam semuanya keturunan rohani daripada Abraham. Karena Al-Quran mengajarkan mengikuti milah Ibrahim. Di dalam Al-Quran ada dikatakan seperti itu. Jadi kesimpulannya dari semua ini, Yesus itu tidak pernah memperbaharui, apalagi membatalkan hukum Taurat, kemudian mengajarkan kekristenan. Disinilah dalilnya orang-orang berkata dengan segala keputusasaan bahwa Yesus tidak membawa agama, itu hanya untuk melegitimasi ajaran dari Farisi, yaitu ajaran Paulus yang Yesus menyembah kepada tujuan, dibelokkan oleh Paulus untuk menyembah jalannya sehingga menuhankan Yesus. Itu silakan Bang Musa atau Bang Zuma atau Bang Kenzo standby. Oke. Dari tadi saya lanjutkan ya. Jadi Pak, tadi ini yang siapa yang bicara? Saya Unggul. Oh, Pak ya, Pak Ustadz Unggul. Jadi Pak Ustadz Unggul tadi sudah menyinggung soal perempuan yang berdosa yang di hadapan Yesus. Apakah Yesus merajam perempuan? Tidak, kan?
Makanya bukan, tadi saya bukan. mengatakan bahwa Gini bro. Yesus mengesampingkan. Sorry, saya tambahkan tadi ada yang Yesus ketinggalan. Baru mengesampingkan Anda hukum tanggapi dulu. seremonial dan hukum yudisial itu. Enggak, sorry, saya tambahkan. Baru Anda tadi saya ada yang keluputan bicara. Saya harus mempertanggungjawabkan perkataan saya. Ya, silakan. Satu perikop itu tambahan 400 tahun kemudian setelah Yesus diangkat ke langit. Anda tidak akan menemukan perikop ini di dalam kodeks-kodeks tertua. Jadi itu adalah ayat-ayat tambahan. Tetapi begitu primadona Jesus yang saya tonton itu hampir 30-an lah ya, pasti tidak luput menampilkan adegan ini. Anda silakan buktikan sendiri bahwa itu ayat-ayat tambahan sehingga banyak orang mengimani padahal itu bukan firman Tuhan. Bang Zuma tadi sudah menyebutkan di Amsal 3 dan 5. Iman itu berdasarkan firman Allah, bukan keimanan buta. Oke, lanjut Bang, tanggapi standby. Bang Yesus, biar saya jawab yang sedikit aja ini yang tentang silakan. yang tambahan. Ingat juga Bang, ada perkataan seperti ini bahwa kalau firman ini semua ditulis di dalam kitab, bahkan seluruh dunia pun tidak ada bisa yang nampung kitab itu. Itulah salah satu tambahan yang tidak tertulis itu. Nah, itu narasi tambahan. Jangan bilang enggak narasi, emang itu seperti itu. Banyak yang nggak tertulis. Nah, diilhami dari siapa kalau yang nggak tertulis itu? Ya kan? Kenapa mesti surat-surat Paulus yang banyak dimuat di situ? Seharusnya kan firman Tuhan itulah yang dimuat, bukan surat-surat kan itu. Nah, maka 50% lebih, 50% lebih gospel itu email-email dalam Paulus. perjanjian baru, semua yang dituliskan atau diajarkan Paulus itu adalah sebuah pengajaran dari apa yang diterima dari para rasul. Terkhusus dalam perjumpaan Paulus dengan Yesus itu sendiri. Di mana perjumpaannya hanya halusinasi orang yang sedang mengalami dehidrasi. Itu bisa didebatkan juga, itu debatable ya. Karena pengawalnya ada yang melihat, ada yang katanya cahaya, yang satu lagi tidak melihat cahaya, hanya mendengar suaranya. Ini berkontradiksi. Jadi kesaksiannya bisa debatable juga. Begini Pak Ustadz Unggul, apakah Pak Ustadz Unggul kalau mengatakan bahwa Pak Ustadz Unggul berjumpa dengan Tuhan, saya bisa percaya begitu saja? Ya tidak mungkinlah kita mau berjumpa dengan Tuhan. Maka dari itu, kalau dari jawaban saya tidak mungkin. Tuhan itu maha besar ya, nggak mungkin sanggup bumi menampungnya. Itu karena keterbatasan akal manusia itu. Loh, tidak bisa mengilhami Allah itu sendiri. Bukan keterbatasan, kemahabesaran Tuhan, kemahabesaran Tuhan. Sehingga jangankan kita otaknya kecil, bumi nggak sanggup. Ada yang masuk akal, tetapi akal tidak bisa dicerna, tidak bisa mencerna tentang kebesaran Tuhan ya. Akal nggak sanggup mencernanya. Tetapi kalau Tuhan menjelma menjadi manusia, lah kok kebetulan pagan. Banyak paganisme ya di dalam Hindu lebih dahulu daripada Yesus. Zeus, terus kemudian Osiris, semuanya tuh sama dengan apa yang diajarkan pagan-pagan Yunani. Sehingga bahasa gaulnya sekarang kebetulan pagan atau hari gini masih pagan kan gitu. Menurut Bang Unggul kan pagan, tapi kalau di kita kan sudah jelas yang non materi menjadi materi ini sudah ketahuan jelas. Sudah jelas sekali. Pada mulanya adalah firman. Bagaimana pada mulanya adalah firman dia bisa disebut pagan? Pada mulanya adalah firman, itu filsafat Helenistik, himne Platonik. Jadi sudah disematkan. In the beginning is the word. Itu disematkan kepada Caesar atau Kaisar jauh sebelum Yesus. Karena gospel Anda datang dari Yunani, disematkan itu. Pembukaan Yohanes itu bukan perkataan Yesus. Itu sisipan dari filsuf Yunani. Inilah kesalahan besarnya sehingga diambil dari situ. Kalau Anda lihat original teksnya, the word atau logos berasal dari Theos ya, bukan bersama-sama dengan Theos. Karena Anda menerjemahkannya bersama-sama lalu Anda larikan ke kejadian. Kalau mau konsisten, ketika Tuhan berfirman jadilah matahari, matahari juga harus jadi Tuhan dengan standar yang sama. Bang. Di sini kan pada mulanya adalah firman. Kita kan mengartikan firman itu seperti apa?
Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya kan, firman itu apa? Kan itu yang harus kita pahami udah saya dulu. bilang, itu sudah dipakai duluan untuk disematkan kepada kaisar. Kaisar, orang Yunani masih jujur, para filsafatnya. Mereka mengatakan berasal dari Allah, bukan bersama-sama dengan Allah. Kristen menerjemahkannya bersama-sama, bukan berasal dari Allah. Betul, kalau firman berasal dari Allah, bukan bersama-sama. Berasal dari Allah itu juga kan emang firman itu kan pikiran Allah, emang berasal dari Allah. Salahnya di mana? Nggak salah juga. Salahnya Kristen menerjemahkannya bersama-sama, bukan berasal. Beda antara berasal dari Allah dengan bersama-sama dengan Allah. Pikiran itu kan Allah itu sendiri, pikiran Allah itu sendiri. Mau bersama-sama. Itu bukan yang diperdebatkan. Yang diperdebatkan aslinya filsafat Yunaninya berasal dari Allah. Kristen menerjemahkannya bersama-sama. Berasal dengan bersama-sama beda. Saya berasal dari Indonesia. Ketika sampai di Amerika bersama-sama satu tim menuju ke Australia, itu bersama-sama, beda jauh. Ya, kalau bersama-sama kita menganalogikannya seperti Allah sama firmannya bersama-sama, ya salah juga kan kok. Ya kan, firman itu pikiran dia, logos dia, teos dia. Bang Kenzo, tadi kan Anda mengatakan bahasanya Paulus itu Bugono begini, baiklah. Cuman kita dari bahasanya aja kan. Ya. Oh, justru karena bahasa itu yang menyesatkan. Hati-hati dengan terjemahan bila tidak diverifikasi dengan original teksnya. Makanya saya belajar dari Bang Zuma pertama kali kenal Al-Quran itu yang dilafazkan berbahasa Arab, ketika dituliskan beraksara Arab. Satu-satunya kitab suci yang tidak tunduk kepada hukum dunia hanya Al-Quran. Masuk ke Indonesia ada huruf Arabnya, boleh dengan terjemahannya. Demikian pula di negara-negara lain. Tanpa terjemahan, masuk huruf Arabnya doang. Mushafnya itu berhuruf Arab, boleh tanpa terjemahan. Tapi tidak pernah ada Al-Quran tunduk. Kalau mau masuk negara saya, jangan pakai bahasa Arab, jangan pakai tulisan Arab, harus tulisan Indonesia. Itu bukan Al-Quran. Jadi dari Gurunda Zuma dulu saya belajar bahwa terjemah Al-Quran bukan Al-Quran. Berhati-hati dengan terjemahan, sebab Anda gambling untuk hidup kekal di akhirat nanti hanya mengandalkan kepada terjemahan tanpa melihat, memverifikasi dengan teks originalnya. Sejarahnya sangat berbahaya sekali. Karunia terbesar dari Tuhannya Yesus adalah akal. Kalau cuma otak, domba juga punya otak. Yang membedakan kita dengan hewan adalah akal. Standby lagi. Coba Bang Kenzo. Tes. Dengar Aki Unggul. Lanjut. Coba Bang Kenzo atau Aki Unggul. Aki Unggul coba seperti yang tertulis tadi di Matius 23:15 itu, bukankah di sana dikatakan bahasanya orang akan menjadi lebih jahat setelah menjadi Kristen kan? Dan itu ternyata memang benar ketika dikisahkan di Kisah Para Rasul 6 nomor 5, di situ dikata bahwasanya para rasul-rasul ini ternyata orang-orang asing yang membuat orang-orang itu menjadi jahat. Dan Pauluslah aktor dari segala kejahatan di muka bumi ketika segala sesuatu di mana orang-orang Yahudi dahulu itu musnah oleh karena Nikanor dan kawan-kawan. Dan itu adalah orang Kristen. Loh, ini datanya ada. Hati-hati loh, belum tentu Paulus jahat loh Bang. Ini perkataan ini pasti suatu saat di akhirat ini akan dipertanggungjawabkan. Iya, saya pertanggungjawabkan. Kalau Bang Kenzo tidak percaya, maka Bang Kenzo baca saja Makabe 2 dan itu jelas di sana dijelaskan. Makabe itu adalah bagian dari kitabnya orang Kristen, dan Nikanor itu juga hingga detik ini masih tertulis di Kisah Para Rasul. Kalau suatu saat Paulus benar gimana Bang? Wah, saya akan ngesot kalau suatu saat benar. Saya rela, saya ikhlas masukkan ke neraka jahanam kalau memang Paulus itu adalah orang yang benar. Karena jelas kok dari ketujuh rasul yang tertulis. Abang salah.
Bisa Tunggu nggak dulu. pemahaman abang salah? Tunggu dulu. Bisa nggak pemahaman abang salah? Tunggu Saya mau saya tanya jelaskan dulu. dulu. Ya, nanti saya akan jawab. Apakah Ketika sudah 100% pasti benar punya si abang ini ya jelas pemahamannya? benar lah, jelas benar lah. Menurut siapa nih? Menurut abang? Ya menurut isi kitab saya dong. Bapak-bapak gereja mengimani seperti itu. Ya ini abang ambil resiko ini. Nggak boleh berdasarkan menurut Paulus, menurut bapak-bapak gereja. Harus menurut firman Allah. Seperti dalam Amsal 3 nomor 5 ya. Keimanan itu harus berdasarkan firman Allah, jangan berdasarkan keimanan buta. Siapakah firman Allah? Apakah Paulus Allah? Apakah bapak-bapak gereja Allah? Apakah Nabi Muhammad Allah? Kan bukan, harus berdasarkan firman Allah. Standby. Coba Aki Unggul cek di Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 6 nomor 5. Ada tidak di situ nama dari salah satu ketujuh para rasul yang dianggap rasul oleh orang Kristen itu yang bernama Nikanor? Itu adalah seorang Kristen awal mula. Ya, boleh saya menanggapi ini? Ya, silakan Bang Jalan Kebenaran. Ya, sebenarnya saya waktunya tinggal sedikit karena memang saya dalam posisi kerja. Jadi saya hanya menanggapi beberapa poin ya, terkait tadi tentang hukum Taurat. Ya. Jadi sudah saya terangkan tadi sejak awal bahwa Yesus itu mendasari hukum Taurat itu dengan hukum kasih. Makanya yang dihidupi oleh Yesus sendiri itu adalah hukum kodrati manusia yang mengikat selama-lamanya. Nah, ini yang bersifat partisipasi kita pada hukum Tuhan itu sendiri. Nah, hukum seremonial dan hukum yudisial ini yang tinggal dalam tradisi atau lebih tepatnya dikatakan bahwa inilah yang dianut oleh pemerintahan sebuah bangsa atau negara gitu. Nah, kemudian yang berikut saya ingin menyampaikan kepada teman-teman Muslim ya, Ustadz Unggul dan kawan-kawan, Bang Suma dan kawan-kawan dan semua yang melihat dan mendengar di bawah ya. Ini sebenarnya persoalan ini kalau mengatakan bahwa tentang ketuhanan Yesus atau bagaimana pengajaran-pengajaran setelah Yesus, kalau kita tidak saya katakan tadi bahwa kita hanya sekedar membaca Alkitab ya, apalagi saudara-saudara yang dari Muslim hanya sekedar membaca Alkitab tetapi tidak terbuka dan tidak jujur, apalagi tidak mengimani, tentu akan mencari suatu celah-celah yang mungkin dianggap salah gitu. Tetapi saya ingin menggarisbawahi di sini bahwa jika apa yang diajarkan oleh Yesus, oleh para nabi sebelum Yesus dan Yesus itu sendiri serta para pengikutnya, bahkan Paulus itu sendiri atau bapak-bapak gereja bahkan sampai sekarang yang diwarisi pengajaran-pengajaran itu, kalau memang itu sudah salah sejak awal, tentu sejak awal pula juga pengajaran-pengajaran yang ada ini itu akan sudah runtuh sejak awal. Tetapi ada satu yang mengikat dari perkataan Yesus ketika Yesus memberikan kuasa kepada murid yang dikasihnya yaitu Petrus, bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Makanya bahkan sampai sekarang para pengikut Yesus, bahkan Katolik itu sendiri terbesar di dunia sampai sekarang dan tidak akan ada yang bisa menggoyahkannya itu. Dan barangkali ini akhir dari kata saya. Terima kasih untuk kesempatan untuk berada dalam room diskusi ini. Bang, sedikit saja Bang ya. Sebelum Abang turun, kalau turun nggak apa-apa, tapi sedikit. Yang pertama, saya memohon maaf bila ada kata-kata saya yang menyakiti atau tidak pada tempatnya ya. Demikian juga ke Bang Kenzo. Nah itu intinya itu udah sampai dulu ya. Yang kedua, saya berulang-ulang ya, juga debater-debater Islam yang lain, belum beriman orang Islam kalau belum mencintai Yesus dan maminya. Tentu saja dalam koridor Al-Quran dan As-Sunnah ya. Yesus kita muliakan sebagai utusan Tuhan. Dan ini selaras ya dengan apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 17 nomor 3. Kemudian satu-satunya kitab suci yang membela keperawanan suci Bunda Maria hanya Al-Quran. Oke, terus saya masuk ya. Kalau hukum kasih itu hukum universal. Orang ateis pun punya kasih. Di mana saya lihat buktinya ini, saya khatam di dalam kebencanaan alam. Mulai dari tsunami Aceh sampai yang terakhir kemarin gempa di Cianjur, juga di luar negeri ya. Jadi banyak berkorelasi dengan
para relawan-relawan kebencanaan alam, mulai dari ngangkatin mayat sampai nanti jadi bangunan rumah permanen. Itu banyak juga yang ateis, tidak hanya orang beragama. Mereka penuh kasih. Jadi kasih ini ajaran yang universal. Cuma Allah menurunkan para nabi dan para rasul, utusan-utusan Tuhan, hanya untuk memberikan boundary atau batasan, memberikan guidance atau petunjuk. Apakah batasan dan petunjuk ini yaitu hukum-hukum pada zamannya? Nabi Musa diturunkan petunjuk dan batasan berupa hukum Taurat, Zabur, Injil, dan terakhir dengan Al-Quran. Itu petunjuk dan batasannya harus ada. Jadi jangan orang melakukan kasih tidak tahu maknanya, tidak tahu tujuannya. Nah, kalau ajaran kasih itu sebenarnya juga berkontradiksi. Beri pipi kiri, ditampar kiri, beri pipi kanan. Yesus komplain kok ketika digampar oleh Hansip Romawi. Kenapa? Atas dosa apa engkau menamparku? Kan ini kok berkontradiksi. Karena ini di sini kita harus membuktikan benarkah itu apa yang dikatakan Yesus atau kata-kata para penulis-penulis gospel disematkan di lisannya Yesus. Jadi di dalam Islam semua agama semua agama punya keimanan atau faith yang nggak bisa akal kita mencerna. Tetapi orang Islam itu juga diberikan disemangati untuk memakai akalnya agar beda kita dengan hewan. Bertebaran ayat-ayat dalam Al-Quran. Apakah engkau tidak berpikir? Untuk kaum yang berpikir, bertebaran ayat-ayat itu. Sehingga kita ketika melakukan sebuah ibadah, sebuah keimanan harus tahu ilmunya dulu, hukumnya dulu. Trinitas tidak ada di dalam Bible. Ya, bahkan itu hanya dari catatan pinggir. Makanya orang Tritunggal akan kebingungan ketika melawan saudara-saudara mereka sendiri dari Unitarian. Ya, tidak ada ayatnya dalam Bible. Aku dan Bapa adalah satu. Buka kodeksnya. Di situ hanya berhenti kepada aku dan Bapa. Adalah satu itu tambahan. Kalian mengimani ayat-ayat tambahan, bahkan nggak tahu dari mana asalnya. Kemudian amanat agung, menyebarkan Injil, pengajaran Injil kepada seluruh bangsa dijadikan murid. Padahal Yesus bilang, jangan melampaui batas, melewati batas yang bukan orang Israel, bukan kaumnya. Karena Yesus diutus hanya untuk kaumnya, bukan untuk Bani Jawa, Bani Bugis, Bani Sunda, dan sebagainya. Nah ini amanat agung ini ayat-ayat tambahan dari Roma. Siapa yang mengatakan? Bang Jalan tadi kan dari Katolik mungkin ya. Itu yang mengatakan Paus Benedict ke-16 dalam bukunya Introduction Christianity halaman 82 itu dibaca itu bahwa ayat-ayat tambahan dari Roma. Karena beliau mengetahui ini ayat-ayat tambahan, beliau mengundurkan diri dari jabatan kepausan. Jabatan paus bukan ece-ece ya. Lalu makin besarnya itu denomnya berapa ribu. Islam itu satu. Katakan lebih kecil tapi kalau kalian dipecah-pecah sedikit. Vatikan mengalami guncangan. Dulu sangat anti terhadap LGBTQ. Sekarang Paus berkata mereka juga anak-anak Tuhan. Apakah lupa peristiwa Sodom dan Gomora? Jadi sudah terdapat keguncangan, makin memudar. Saya saksi mata di Eropa, saya belum pernah ke Amerika. Di Eropa, di London terutama ya, bagaimana Islam berkembang. Karena orang-orang Eropa sudah meninggalkan gereja dan meninggalkan Bible. Meninggalkan ini ada 3 jalan. Yang pertama mereka menjadi ateis, yang kedua menjadi agnostik, dan yang ketiga mereka menjadi mualaf. Jadi sedang mengalami masa kemunduran. Bukannya tidak tergoyahkan, dari perkataan Paus saja sudah terlihat. Mereka juga anak-anak Tuhan. Kemudian ada pendeta kawin dengan pendeta, cowok dengan cowok. Anda sudi.
bersembahyang di Gini, situ, Bang, di mana jangan terlalu pendetanya kepanjangan, pendeta Pak kawin. Ustadz. Nanti Oke. jawabnya susah. Gue pikir lu udah Nanti tidur kalau Pak Kenzo. Ustadz Oke, lanjut. udah sampai kepanjangan, saya keblinger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan itu selamat. udah closing statement Kenzo buat Bang Oh ya, saya Jalan, bukan closing bukan statement. buat Ada- pertanyaan. saya Kalau closing kalau statement. gue bertanya adil, satu pertanyaan, nggak ditembak 10 pertanyaan suruh jawab enggak. Gue Ya, adil oke. kok. Saya Gue juga hakim yang closing adil. statement. Ya, saya nggak banyak-banyak sih, saya cuma satu closing statement aja, menanggapi tampar pipi kiri, tampar pipi kanan juga ya kan, bahwa tadi Bang Unggul bilang bahwa Yesus juga sempat komplain ya, waktu ditampar sama tentara Roma, dia komplain, kenapa ya dia nggak salah, ya kan, maksudnya tampar pipi kiri, kasih pipi kanan itu, janganlah kejahatan itu dibalas dengan kejahatan, bukannya secara nih tampar pipi kiri gua terus gua kasih lagi pipi kanan, bukan seperti itu. Bahkan Yesus juga kan sudah di atas kayu salibnya itu, ampunilah mereka. Nah, itulah maksudnya tampar pipi kiri, tampar pipi kanan, ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oke, saya closing di situ ya Bang ya. Sudah, karena kepanjangan, cuman saya tangkap tadi yang Abang ngomong yang seperti itu. Jelas bahwa emang universal kita, yang kedua, universal ini untuk segala sebuah makhluk hidup. Yang itu aja sih, ya kan, makanya di Kristus ini dia hukum kasih bukan untuk bangsa Yahudi toh. Kalau Abang bicara universal, ya untuk segala makhluk hidup inilah. Ya kan? Universalnya itu gitu loh. Nah, inilah yang Kristus bawa ini secara universal untuk setiap manusia yang mau percaya kepada Dia. Itu aja. Karena di sini samping rumah saya juga masjid, lagi taraweh. Oke. Nggak bisa terlalu. Nanti kapan-kapan lagi Bang Kenzo. Iya, sama-sama. Pak Ustadz, Sip. mungkin saya Sorry juga Kenzo nanti ya, akan baca. kalau ada kata-kata gue yang Nggak kurang apa-apa, pas ini dalam atau debat. menyakitkan. Nggak ada yang sakit hati, cuman namanya kita seperti ini biasalah Bang. Cuman emang nggak boleh baper kita ya kan. Masing-masing kita mengungkapkan apa yang kita pahamin, tapi juga satu harusnya kita tahu, setiap perkataan itu pasti ada tanggung jawabnya, seperti itu sih. Sudah harus. Jadi kita juga nggak bisa sembarang. Masukan dari saya aja, kalau kita belum 100% apapun, saya juga mungkin belum 100%. Paling enggak cuman bisa menjawab gitu loh. Bener toh nggak benernya juga kan nanti hanya Tuhan yang menilai. Seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita, apalagi satu yang di kitab suci ini sudah tertulis satu sosok ini, apakah kita bisa menghakimi dia salah atau benar? Ini masih belum kelihatan. Cuma nanti di akhirat aja nanti bisa ketahuan ini orang benar atau kagak. Seperti itu aja sih Bang. Bang mohon maaf Oke. juga saya kalau ada salah-salah kata juga semuanya. Bang Cita Sholawat telat nih Bang. Ya Bang Kenzo. Izin 2 menit ya kalau Kenzo udah selesai. Bang Kenzo udah selesai belum? Sudah Bang. Oke, Sudah Bang. cakep. Thank you ya Bang Kenzo. Ini ada anak-anak buah gua di bawah ya. Jadi mereka juga mempelajari ya. Nah ini begini, kalau yang tadi dimaksud ajaran kasih itu monopolinya Yesus salah ya. Bahkan seorang ateis pun punya kasih. Lalu mengenai hukum di dalam gospel, apakah bisa diterapkan dalam dunia? Karena kitab suci itu harus menjadi petunjuk loh. Petunjuk di dunia dan di akhirat. Hukum Islam bisa nggak diterapkan? Bisa. Buktinya ada negara yang berlandaskan hukum Islam. Ya, mengenai prakteknya itu terserah kepada orang mau menjalankan atau tidak. Tapi yang saya angkat di sini, bisa nggak Al-Quran atau hukum Islam diterapkan dalam kehidupan bernegara misalnya? Bisa. Salah satu bukti yang nyata ya, itu di Oxford University, fakultas hukum yang paling salah satunya terkenal itu dari Oxford ya. Di gerbang masuknya itu ada semua tulisan-tulisan tentang hukum. Para ahli-ahli hukum mulai dari zaman filsuf Yunani, Babilonia bahkan dari agama Hindu ya, tentang keadilan. Janganlah engkau menjadi saksi palsu. Meskipun itu yang kau hadapi di pengadilan adalah saudaramu sendiri, sahabat-sahabatmu. Itu terpampang itu di dalam gerbang masuknya Fakultas Hukum Oxford University. Tidak satu pun ayat-ayat dari gospel masuk di sana. Karena apa? Nggak bisa dilaksanakan. Fitrahnya manusia ketika dizolimi akan melawan
Kalau tidak mampu dia melawan, dia akan mencari keadilan kepada hakim di dunia ataupun kepada Allah seminimal-minimalnya. Ya Allah, saya tidak rela dizolimi seperti ini. Itu dia sedang meminta keadilan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah hukum di dalam gospel itu dijalankan? Faktanya tidak satu pun orang Kristen mau menjalankan itu. Tidak satu pun negara-negara Eropa berlandaskan hukum dari gospel. Yang ada adalah Magna Carta misalnya. Ya. Kemudian hukum-hukum dari peradaban mereka. Jadi di sini yang saya maksud, ketika kita tujuannya hidup kekal abadi di akhirat, harus jelas petunjuknya. GPS-nya jangan ngaco. Di dunia seolah-olah baik, indah, dibungkus kasih, ternyata kejeblos. Nah itu yang harus kita pelajari. Kalau orang mau masuk fakultas kedokteran, saya akan lihat perguruan tinggi ini bagus nggak? Dosennya siapa saja? Diktatnya bagaimana saya pelajari? Jangan asal percaya saja. Ternyata saya belajarnya sama dukun misalnya. Alih-alih ilmu kedokteran malah menjadikan syirik. Itu hanya untuk menjadi dokter. Bagaimana mau menjadi penghuni surga? Jadi kita harus pelajari dulu kitab sucinya ini, kitab wartawan atau firman wartawan atau firman Tuhan. Harus dari situ dulu berangkatnya. Kalau perkara dalil dan nas, silakan teman-teman yang lain ya. Saya mencoba bahasanya bahasa bumi. Karena saya basicnya ini pensiar ya, pendakwah bukan debater. Di lapangan berdakwah harus dengan bahasa bumi. Gak bisa saya ambil semuanya dari Al-Quran, semuanya ambil dari ayat-ayat, tetapi hanya merujuk oke. Nah jadi teman-temanku ya, yang beragama Kristiani, bebaskan dulu dari dogma. Secara jujur Anda tidak akan dapatkan pengajaran ini di gereja. Pendeta-pendeta Anda, romo Anda hanya memilihkan ayat-ayat ya. Anda di rumah juga nggak baca, boro-boro mempelajari ini dari mana, sejarahnya Bible bagaimana. Jadi bebaskan diri dulu dari dogma. Yesus itu sangat dimuliakan. Tidak ada penghinaan dalam Al-Quran kepada Yesus dan maminya. Jadi jangan salah sangka. Justru kita ini menempatkan Yesus seperti yang Yesus minta. Makanya satu-satunya topik perdebatan yang saya paling sukai adalah siapakah Yesus menurut Yesus. Gitu ya teman-teman ya. Buka, bebaskan diri, merdekakan diri dari dogma. Carilah, berdoa kepada Yesus. Yesus tunjukkan aku jalan kebenaran. Yesus akan menunjukkan kepada Tuhan yang benar. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka maka engkau akan menemukan. Jadi gitu, jangan takut untuk membebaskan diri dari dogma. Pakai akalnya. Hadiah yang terbesar dari Tuhannya Yesus adalah akal. Gitu, standby lagi. Allahu Akbar. Ya, keren Pak Ustadz. Keren sekali. Mantap. Masya Allah. Ya, lengkap, lugas, tegas. Ya, ini seperti itu. Betul. Ya sudah, Pak Ustadz, karena di sini rame, saya buka lagi sholat raweh. Ya, nanti kapan-kapan kita diskusi lagi Kenzo. Mantap, gue juga Mantap, suka sama lu. Lu orangnya santun, gue suka sama lu. Standby. Kalau sama aku suka enggak Ustadz Unggul? Enggak ya? Ya udah lanjut. Kick aja nih host macam gini, host nggak mutu. Kenzo bisa kick nggak hostnya nih? Nggak bermutu banget hostnya. Ya udah, gue turun. Habis dia yang pegang kuncinya, bagaimana kita mau tenang Pak Ustadz? Dia tapi hebat ini, sampai serak suaranya tuh. Iya, ada serak sama dia. Ya udah, Pak Ustadz, saya juga mau mandi dulu. Ya Bang Cita Solawat, sorry nggak bisa lama-lama temenin Pak. Oh, pantesan. Kok ada bau apa? Rupanya belum mandi. Iya, Kenzo ya. Thank you Kenzo, thank you. Ini apa? Sebenarnya habis makan saya mau mandi karena seru aja, jadi saya ikut-ikutan. Ya udah, mungkin lain kali ya Pak Ustadz ya. Bang Mualaf, siap, Bang Juma mungkin lagi sholat juga kali. Bang Cita, sorry nggak bisa lama. Ya, siap Bang. Aduh, baru datang. Oke, ya Bang. Yo, sehat-sehat Bang. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan minta permintaan ya. Agama Kristen. Ini banyak kali lah framing orang ada nggak ada lah.
Orang bercanda, dibilangnya ini tergoda. Astagfirullahaladzim. Ya silakan rekan-rekan Kristiani kalau mau Yang naik. agama Kristen coba ini. Kalau ada 2, saya diturunkan biar slotnya kosong, nggak apa-apa Bunda, Mama. Standby. Naikin Billy biar belajar. Mana Billy-nya? Naik mana Billy? Halo, selamat sore Bang Dev, Mbak Devi. Turunkan saya pendapat. Agama apa Mbak? Aku Muslim. Walah. Ya apa mau disampaikan apa? Apa ya? Nggak tahu. Oh, yang mau diskusi yang agama Kristen minta permintaan ya. Kalau gitu Mbak Devi mohon maaf saya turunin dulu ya Mbak Dewi ya. Ya maaf Nggak ya. apa-apa, biarin dia mau menyampaikan dulu. Apa yang mau disampaikan? Ya, beda-beda. Katanya nggak tahu Ustadz ini lah, udah mulai budek ya Ustadz Unggul. Apa yang mau disampaikan? Aku bilang nggak tahu katanya. Oh. Sorry lagi ngaduk kopi tadi. Lanjut. Aditya, ke suara apa itu? Selamat malam Aditya, Bang Aditya. Yang agama Kristen aja, yang agama Kristen, typing di agama. Oh, Ya, tadi saya mau menanggapi saudara tadi yang jalan kebenaran itu tentang Yesus itu sebagai pengajar. Ya, Nabi memang identik dengan pengajarannya. Nah, ilmu yang didapatkan itu adalah dari Tuhannya para nabi. Yesus juga mengajar itu di Bible itu ada beberapa ayat di situ menjelaskan Yesus itu mengajar. Apa ajarannya? Ia mengesahkan Tuhan. Nabi Musa juga mengajar. Apa ajarannya Nabi Musa? Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa katanya. Yesaya juga begitu juga di Yesaya 44 nomor 6. Nah, Yesus juga mengatakan Tuhan itu Esa, banyak di Markus 12:29 itu sudah jelas itu tuh ajarannya Yesus itu ya. Lalu juga kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Qul huwallahu ahad katanya. Itu katakanlah Rasulullah, Allah itu Esa, Allah itu tunggal. Memang para nabi identik dengan pengajaran, mengajar, guru, memang iya. Nggak bisa kita bantah itu. Tapi mereka ini menyatakan bahwasanya Yesus bisa guru, bisa utusan, bisa apa ya, bisa anak, apalagi banyak sih gelarnya. Bingung juga kita yang mana mereka pakai juga kita tidak paham gitu. Padahal kalau udah Tuhan ya Tuhan aja. Kalau Tuhan udah segalanya itu. Kalau sudah Tuhan, sudah jelas maha guru ya. Kalau Tuhan itu. Ini Bang Aditya ini Kristen. Halo selamat malam Bang Aditya. Bang Aditya. Yang mau diskusi yang agama Kristen ya. Typing coba di bawah agamanya. Yang minta permintaan yang agama Kristen typing di bawah agamanya. Itu katanya nggak usah neki katanya rumpang hujat. Ya menghujat siapa? Kalian itu yang menghujat Tuhan ya. Tuhan itu mati itu kalian menghujat itu ya. Itu satu. Jelas kalian menghujat. Kalau Tuhan dikatakan mati, menghujat itu namanya. Kalau kami nggak mengatakan Tuhan itu kekal, tidak pernah mati dalam waktu sedetik pun, kami tidak menghujat. Memang itu sifat Tuhan, maha kekal, maha hidup. Tuhan kalian ekstrim. Boleh tanya sama agama orang-orang lain, agama lain. Ekstrim nggak Tuhan kalian? Tuhan bisa mati ya Tuhan kalian. Restu Singgi. Iya, selamat malam. Ya, silakan diskusi. Unitarian ya Bang ya? Iya. Kalau saya Bang, saya kalau diet gak pengen vegetarian lah Bang. Saya mau makan daging. Beda ya? Beda ya. Halo teman-teman semua. Ya. Iya, Halo Bang Bang. Restu, silakan. Salam kenal. Iya, salam kenal juga. Lagi bahas topik apa nih Bang? Itu ada yang nanya Bang, SSY itu termasuk Unitarian atau enggak? Iya dong.
Iya teman, iya ini bahasa Cina nih nggak mengerti tulisannya apa ini. SSG itu saya satu Tuhan. Jadi ya cerita iya. Agama Kristen yang naik agama Kristen aja, dengerin ya. Yang naik agama Kristen aja, typing di bawah agamanya apa? Typing. Gak Ya, apa-apa biar teman dua kita yang Kristen. Muslim, mungkin dia mau sapa-sapa atau bagaimana. Jangan kejam kali host, nanti palaku Oh, nah, turunkan pokoknya juga. pokoknya ini yang mau kok itu Kristen. Ini diskusi. Itu Kristen tuh. Ya. Itu apa? Itu ada Kristen itu, Masul Mukti, dia mau naik mungkin itu. Ini diskusi sama Bang Restu ini unitarian. Oke, Kalian tidak silakan. mampu bawa lawan kiamat. Bawa kemari kiamat, bawa kemari, undang dia kemari. Assalamualaikum semuanya. Agama apa, Bang? Waalaikumsalam. Agama saya Islam. Daripada Anda dinaikin, ngaku Kristen dulu. Oh, berarti Anda murtad. nggak Kalau gitu boleh, saya Bang. turunin. Anda udah murtad itu. Jangan tunggu. Enggak, udah diturunin, enggak. Murtad itu. Iya, nggak mau dinaikin, terus saja mau dinaikin. Saya mau kasih salam buat Gurunda Zuma, Makanya Bang Cinta host, Solawat, kalau Bang ada Restu, teman-teman gitu. yang Muslim mau naik, biarkan aja mereka naik. Mereka mungkin mau apa yang ada yang mau disampaikan mereka gitu. Jangan nanti ya dikatakan teman-teman di bawah ini Diskusi aja langsung ke Bang Restunya, diskusi langsung ke Bang Kalau Restu. kalau dia mau tanya, misalnya lagi ada topik, harus sesuai topik. Kalau mau ngasih salam doang ke Gurunda Zuma, Gurunda Cinta Solawat, Bang Restu, nggak apa-apa juga. Udah itu kita turunkan. Kalau sama Itu Bang aja, Restu ini nggak perlu diskusi, dia mengimani satu Tuhan. Yesus itu adalah utusan. Apa yang mau diskusikan lagi? Ya, cuma repotnya kalau model seperti itu langsung dibidatkan, karena kan yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan udah otomatis bidat. Tadi saya tertarik juga ada sempat membahas Taurat ya. Gini ya, gini. Untuk nyapa-nyapa Bang Juma itu boleh. Kalian paham gak sih kalau kalian coba deh biar kalian rasain. Jadi kita ini disiarkan langsung juga di YouTube. Waktu berjalan loh, Kita lagi ngejar tayang. Kalau amat sapa Bang Juma satu-satu, ada 30 orang di bawah. Waktu itu udah berapa Pas lagi keluar. kosong aja, Mak. Pas lagi kosong. Kalau lagi ada Waktu kosong kan berjalan. nggak Ini apa-apa Bang juga. Juma juga dari tadi dibilang Bang Juma sholat. Bang Juma lagi sholat. Ngerti? Udah, saya kasih Udah tahu tuh sekali ada lagi ya. dari Malaysia tuh, Mak, mau mengucap salam tuh Mahathir Muhammad katanya. Naikin. Lanjut Bang Restu, silakan Bang Restu. Tadi kenapa tentang Taurat? Dibuka ini Bang. Moderator, dia aku baca kok dari tadi Motioski, bukan aku nggak mau jadikan moderator. Lagian masih bagus kok typing di bawah. Udah banyak moderator, nanti ada Bang Libra, ada Bang Cokir, udah banyak moderator, udah banyak. Nanti biarin aja buat bahan, nggak apa-apa yang typing biar aja buat bahan, nggak apa-apa. Ya udah tuh Bang Restu mau tanya, silakan ke Bang Zuma, ke Bang Cinta tentang Taurat ya tadi ya. Gimana Bang pertanyaannya Bang? Iya. Mungkin bisa dijawab Jadi, versi atau perspektif iya. Islam. Jadi kalau dalam Alkitab Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Namun seiring waktu berjalan, Taurat itu akhirnya berakhir, diganti dengan perjanjian yang baru, yaitu suatu hukum Kristus namanya. Jadi orang Kristen sudah tidak berada lagi di bawah hukum Taurat, tapi direvisi lagi di hukum yang baru, di mana di hukum Kristus itu seluruh hukum Taurat hanya tercakup dalam dua hukum yang dua hukum utama, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran, dan mengasihi manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi di hukum Kristus itu orang Kristen hanya
menggunakan hukum itu. Dimana kalau kita mengamalkan hukum itu, pertama, kalau kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri, otomatis kita tidak mungkin mencuri barang milik orang lain, karena kita mengasihi mereka, kita menyadari bahwa dengan mengambil milik barang orang lain, kita bisa menyakiti hati orang tersebut. Dengan mengasihi manusia, menerapkan hukum ini, kita tidak mungkin melakukan persinahan, yaitu bersinah dengan istri orang lain, karena kita mengasihi manusia tersebut. Gitu. Itu yang di Alkitab yang saya pelajari, Bang. Oke. Sedikit saya menanggapi, Bang. Tadi Anda mengatakan hukum Torah itu adalah perjanjian lama, dan lalu Anda tadi mengatakan definisinya hukum Torah itu sudah tidak berlaku lagi, sehingga ada namanya perjanjian baru. Ya, hukum perjanjian baru adalah hukum-hukum dari Kristus itu sendiri. Padahal kalau kita cek dari perjanjian baru di Matius 5 nomor 17, apa kata Yesus? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Dari kata genapi ini adalah untuk menyempurnakan dari ajaran-ajaran sebelumnya, di mana ajaran para nabi atau ajaran-ajaran dari hukum Torah itu mereka tidak sanggup melaksanakan, Bang. Karena bagi mereka itu sangat berat. Karena Torah ini, hukum-hukum 10 perintah Tuhan itu turun itu dengan sekaligus. Ya, sekaligus, di mana orang-orang sebelum sesuka hati, tidak ada batas mereka dalam melaksanakan atau mengerjakan sesuatu hal gitu. Tidak ada yang membatasi itu. Sehingga turunlah secara langsung, ya, tidak berangsur-angsur seperti Al-Quran. Turunlah 10 perintah tadi. Nah, itu langsung diberikan kepada umatnya Musa. Langsung diajarkan kepada umatnya Nabi Musa. Tidak ada yang sanggup mereka untuk mengerjakan hal itu. Hanya sebagian yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Contoh, walaupun tidak tertulis, ajaran Nabi Musa itu diperintah oleh Tuhannya, oleh Allah itu, ya, melaksanakan sholat itu 50 waktu dalam satu hari, Bang. Kita aja yang muslim ini 5 waktu aja berat, apalagi 50 waktu. Apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam dari Allah. Nah, lalu Yesus ini hadir, ya, bukan untuk meniadakan, Bang. Sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW juga datang tidak membawa ajaran baru, melainkan menyempurnakan dengan membawa syariat-syariat masing-masing. Membawa syariat masing-masing, Bang. Nabi Isa atau Yesus itu memiliki syariatnya sendiri. Nah, tapi itu pun juga mereka masih menentang ajaran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Masih menentang, Bang, masih menentang. Karena bagi mereka cukup berat. Contoh di Matius 4, 1 dan 2 itu Yesus berpuasa. Puasanya berapa lama? 40 hari, 40 malam, Bang. Siapa yang sanggup? Nggak akan sanggup mereka untuk mengikuti ajaran Yesus seperti itu. Tidak akan sanggup. Walaupun itu adalah salah satu ibadah untuk mendapatkan kerajaan yang kekal. Kerajaan Tuhan itu di surga. Mereka tidak akan sanggup melaksanakan. Mungkin saja itu dikerjakan itu secara wajib. Nah, kalau Rasulullah ini hadir, dia membawa syariat baru lagi, tapi tidak menghilangkan hukum Torah. Masih ada hukum Torah itu nempel di Al-Quran, Bang, walaupun terpisah, Bang. Nah bedanya, kenapa kita ini sanggup menjalankannya? Karena Al-Quran wahyu yang diturunkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini, yang berupa Al-Quran itu selama berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, di situ ada istilahnya asbabun nuzulnya. Jadi ada perintah-perintahnya, ada kejadian gitu, turun ayat, ada kejadian, turun ayat, ada kejadian, turun perintah, begitu, Bang. Jadi seolah-olah memang Rasulullah yang menjalankannya, ya, lalu
begitu ada persoalan, dia didatangi oleh malaikat atau turun wahyu. Begini kata Allah. Nah, jadilah satu ayat, jadilah satu perintah. Itulah bedanya, Bang. Makanya untuk Abang ketahui, Yesus itu datang tidak meniadakan hukum Torah, Bang. Dia menggenapinya, ataupun dia membawa syariat baru. Tapi tidak hilang, Bang, hukum itu. 10 hukum Torah itu tidak hilang. Dan di mana saya tanya kepada Abang atau kepada Kristen-Kristen lain, dengan caranya menggenapi hukum Torah itu, Yesus harus mati di kayu salib itu di mana? Ada nggak di Perjanjian Lama? Kalau ada, mohon dibawa datanya, silakan. Standby, Ustaz. Iya Bang, terima kasih Bang. Karena kalau kita melihat di Perjanjian Lama, Bapak YHWH sempat berfirman di Yeremia 31. Bentar Bang Restu, bentar Bang Restu. Ini gara-gara gak naikin Islam, aku dibilang suruh pindah agama. Saya kasih tahu, Bang Cinta Solawat ini agamanya Islam. Unggul sederajat, agamanya Islam. Dan ini adalah room diskusi, jadi Islam sama Kristen. Hanya karena tadi gak naik, dibilang saya disuruh pindah agama gitu. Ini ada kesalahan apa kamu yang typing? Coba berapa kali dibilang bukan aku ganain, mau nyapa Bang Juma. Bang Juma lagi sholat, ya Allah ya Robin. Makanya gini loh. Udah dibilang Mbak dari Esti, tadi Bang Mbak Esti, Juma. makanya saya bilang begini, Kan udah dibilang Bang biarkan Erik saja dari teman-teman tadi. kalau- Bang Juma sholat taraweh. Jadi dia makan waktu 1 jam. Ya Allah, Kalau ada Bang teman-teman Jumanya dari Muslim taraweh mau 1 jam. naik, biarkan Allahu aja mereka Akbar. naik. Pola pikir kita sama orang beda-beda, rambut sama hitam, tapi cara berpikir beda-beda, cara penyampaian beda-beda. Udah dibilang Bang Juma Nggak sholat, Bang boleh. Juma sholat. Maksud Nggak aku, ngerti juga. ini kan room silaturahmi, biar aja mereka naik. Mungkin mau nyampaikan sesuatu gitu. Daripada seperti tadi gara-gara seperti ini punya statement sehingga teman kita Muslim dia mengaku Kristen, kan jadi dosa sama kita jadinya. Cobalah kalian di room lain ngomong kayak gitulah. Jangan di roomku aja, pening juga. Pening nih. Kenapa sih kalau ada Bang Juma pada begitu semua? Udah biarin mah, nggak usah ditanggepin yang di bawah. Nggak apa-apa. Nanti Coba di room lain kan kalian kalau kayak lagi gitu, jangan di kosong, rumahku. ya itu aja suruh naik. Yang penghujat tenggelamkan di septic tank. Yang pengen kasih salam ya udah kasih salam terus turunin. Kalau kosong lagi ganti yang lain. Tapi kalau udah penuh ya udah. Tapi memang kita kan memprioritaskan supaya berimbang antara saudara-saudara kita Kristiani dengan yang Muslim. Lanjut Bang Restu, suaranya tapi agak kecil, dikerasin dikit. Oke, baik, makasih Bang. Bisa udah jelas suaranya? Ya, cakep. Di Perjanjian Lama, Allah sempat berfirman, dicatat di Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Dikatakan, kalau saya menggunakan Alkitab terjemahan dari Saksi Yehua, perbedaan Alkitab kami mengembalikan nama Yehua. Jadi kata Tuhan di Alkitab lain diganti dengan nama. Sebenarnya itu harusnya nama YHWH, bukan gelar. Jadi katanya Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, Yehua berkata, pada saatnya nanti aku akan membuat suatu perjanjian baru dengan orang Israel dan orang Yehuda. Itu tidak seperti perjanjian yang kubuat dengan leluhur mereka sewaktu aku memegang tangan mereka untuk menuntun mereka keluar dari Mesir, yaitu perjanjianku yang mereka langgar, meskipun akulah majikan mereka yang sebenarnya, kata Yehua. Inilah perjanjian yang akan kubuat dengan orang Israel setelah masa itu, kata Yehua. Hukumku akan kutaruh dalam diri mereka dan kutuliskan pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi ini sudah dinubuatkan dari Allah Yehua bahwa suatu saat nanti akan ada hukum baru, perjanjian baru dengan umatnya. Dimana kalau di perjanjian lama hukum itu ditulis pada sebuah batu, di perjanjian baru ini hukum itu dia akan taruh di hati para umatnya masing-masing. Begitu. Nah, kalau di Ibrani
8 ayat 13 dikatakan karena dia mengatakan perjanjian baru, perjanjian sebelumnya menjadi perjanjian yang sudah lama. Dan kalau sesuatu sudah lama dan semakin tua, itu akan segera lenyap. Jadi menanggapi Yesus bilang tadi di Matius 5 ayat 17 bahwa aku datang bukan untuk meniadakan. Iya, Yesus terlahir sebagai orang Yahudi, jadi dia berada di bawah hukum Taurat. Tapi Yesus tahu dia setelah hukum Taurat itu digenapi dengan kematiannya, maka akan ada satu perjanjian baru. Oleh sebab itu kan. Oke, Bang Restu, mohon maaf saya potong. Bang Juma sudah standby. Oke, selamat malam Bang Latif. Biar diapain dulu yang banyak permintaan. Selamat malam Bang Latif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang mau ditanggapin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanggapin? Dari Madura. Ya. Ya, siap. Saya Ya, Bang Juma ada standby itu. Apa mau ditanggapi? Mau pesan Bang Suma, teruskan dakwahnya. Bagus. Terus. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, situ ya. Nah, biar puas hati kalian ya. Oke. Boleh yang tadi. Bentar Bang. Banyak minta permintaan. Bentar. Ini banyak minta permintaan biar puas hati yang pada typing. Oke. Bang Juma udah standby. Diselingi aja. Waktu yang tadi saya tanggapi dulu. Yeremia 31. Oke, Abang. Sangat menarik tuh ketika Abang membawa bentar ya. Tuh Bang Juma aja pada ini bingung kan, apalagi aku. Tuh Bang. Saya tambahin dulu deh sebelum Gurunda Zuma izin Gurunda ya. Siap. Ya, Bang Afan sebentar ya. Saya sedikit aja sebelum Antum dan Bang Zuma. Bang Restu begini ya, penambahan tadi dalam perspektif Islam itu garis benang merahnya sama ya, yaitu estafet kenabian. Estafet kenabian ini dari Nabi Adam sampai Nabi penutup Hataman Nabiin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setiap nabi punya perjanjian kepada Allah, termasuk Nabi Adam, ya. Itu bisa biar nggak kepanjangan lah ya. Tapi setiap nabi punya perjanjian masing-masing pribadi dengan Allah. Tetapi Nabi Muhammad semua ke-24 utusan Tuhan tadi perjanjiannya diletakkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karenanya gelar rahmatan lil alamin itu bukan sembarangan. Ini sebenarnya yang kajiannya, tapi saya singkat saja. Semua perjanjian para utusan-utusan tadi, kalau di dalam Islam ada 24, ditanggung oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Kalau Bang Restu tadi bilang kelak akan ada perjanjian baru, kenapa dibatasi hanya kepada berhenti kepada Yesus? Kenapa tidak pernah dianalisa perjanjian penutup, yaitu Al-Quran? Di dalam semua kitab-kitab terdahulu, hai Bani Israel, Shema Israel. Kalau di dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, ya ayuhan nabi, firman Allah khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, kepada orang-orang beriman. Ya, misalnya perintah berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu. Itu yang dihai oleh Allah hanya orang-orang beriman. Jadi sekalipun Islam tapi dia tidak beriman, makanya nggak dihai sama Allah untuk wajib berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua ya, pertama ditujukan kepada Nabi, kedua ditujukan kepada kitab suci manapun kecuali Al-Quran. Ya ayuhan nas. Nah ini banyak bertebaran ya ayuhan nas untuk seluruh manusia. Di sini perbedaannya. Kalau tadi penggenapannya Yesus itu setiap nabi kan membawa risalah atau membawa syariat atau membawa hukum. Kemudian karena penyimpangan, penyelewengan, diturunkan nabi berikutnya, utusan Tuhan berikutnya. Karena ada penyimpangan-penyimpangan, makanya Yesus bilang, aku diutus untuk mencari domba-domba yang tersesat.
Kenapa mereka tersesat? Nah, ini kan juga bahasan panjang. Intinya, Yesus itu menyelamatkan dari penyelewengan-penyelewengan. Islam juga seperti itu. Ya, ada penyelewengan-penyelewengan dari ajaran Islam. Cuma umat Islam itu solid sepanjang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi segala penyimpangan dan penyelewengan itu akan kelihatan. Contohnya seperti ini. Saya baru aja ngelihat di YouTube ya, petarung MMA. Dia masuk Islam, dia salut. Islam itu luar biasa. Saya ngelihat di London orang pakai t-shirt tulisannya Jesus is a gay. Yesus adalah seorang gay, homo. Gak ada satu orang pun menegur atau merobek. Coba itu lakukan kepada Islam. Nah, disinilah Islam hebatnya, dia tetap mempertahankan kelurusannya. Gitu tambahannya. Silakan Guru Ndajuma, standby. Iya, baik. Jadi sedikit Bang, terkait dengan hukum Taurat yang Anda ambil dari kitabnya orang Yahudi yang menekankan bahwa perjanjian baru. Jadi perjanjian baru itu Bang, ketika Anda mengatakan perjanjian baru itu adalah hukum di dalam surah-surah Paulus atau kitab kanonik, itu tidak nyambung Bang. Kenapa saya katakan tidak nyambung? Karena Yesus justru mengatakan di kitab kanon di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Nah, sehingga yang digaungkan kemudian oleh teman-teman Kristen ya, bahwasanya hukum ini tidak berlaku lagi, yang berlaku itu adalah ajaran kasih. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum dari Taurat itu batal. Nah, datang Paulus Bang di dalam surat-suratnya untuk mendoktrin orang-orang yang ada di Roma, yang ada di Efesus. Itu jelas sekali dia mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Saya kalau menjadi Anda, saya lebih baik ikut Yesus. Di mana Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Ternyata dengan mudah sekali Paulus ini membatalkan hukum Taurat. Hanya dengan mengajarkan bahwasanya tentara Romawi berhasil membunuh Yesus, hukum-hukum Tuhan itu batal semuanya. Berarti muatan ucapan Yesus itu tidak ada artinya Bang. Padahal langit dan bumi sampai hari ini belum lenyap. Sejatinya kalau Yesus itu diikuti oleh teman-teman Kristen, maka sampai hari ini teman-teman Kristen tidak akan mengimani surat-surat Paulus. Sampai hari ini teman-teman Kristen akan taat kepada hukum Taurat. Kenapa? Langit dan bumi belum lenyap, dan itu instruksi langsung dari Yesus. Tapi apa yang terjadi sekarang? Oh, itu berlaku hanya untuk Bani Israel. Hukum barunya adalah ajaran kasih. Kasih kepada Bapa, kasih kepada anak. Tapi muatan kasih itu tadi di awal kita sudah jelaskan. Kasih itu adalah mentaati segala perintah Tuhan. Itu di mana diuraikan dalam kitab Yosua 22 nomor 5. Nah, sedangkan kemudian kalau kita berbicara mengenai kasih kepada Tuhan adalah tunduk dengan setia, melakukan segala aspek perintah sesuai dengan petunjuknya, mengikuti perintahnya, terpaut kepada apa yang menjadi hukum-hukumnya. Sehingga hari demi hari, menjadi minggu, menjadi bulan, menjadi tahun, hidup kita ini kita lalui dengan mentaati segala aturan-aturannya. Yang terjadi kemudian adalah kita menjadi orang yang taat. Sama seperti di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya Yesus itu di dalam kitabnya saudara sendiri itu dia taat sampai selama-lamanya Yesus itu tetap taat kepada perintah Tuhan. Nah, sehingga kemudian ketika saudara Kristen ini mengatakan bahwasanya kami ini adalah pengikut daripada perjanjian baru, saya terangkan sedikit kepada saudara. Sesungguhnya akan datang waktu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Di sini non Yahudi ada nggak disebutkan? Nggak ada Bang.
Nggak ada. Saya ulang lagi. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Dengan siapa? Dengan kaum Israel. Bani Israel dan kaum Yehuda. Sementara Paulus di dalam Galatia 2 nomor 8. Berarti perjanjian baru yang dimaksud bukan surat-surat Paulus dan kitab kanonik. Itu jelas itu. Aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan kaum Israel. Dan saya itu pas waktu ngaji Al-Quran dengan tafsirnya itu, bahwa Nabi Isa itu bukan seorang anak Allah atau tidak disalib. Bahkan di situ pas waktu Assalamualaikum ditangkap warahmatullahi itu, wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun sahabat berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengikuti materi dialog dari habis buka sampai diselingi dengan sholat isya, sholat maghrib isya, dan sampai kepada titik di mana Komal teman kita nggak lagi live, tiba-tiba mati ya. Mungkin beliau capek gitu ya. Kita maklumi ketika seorang perempuan kemudian melakukan aktivitas, ya kelemahan wanita itu ada di situ. Fisiknya lemah, nggak sama seperti kita kaum Hawa. Mungkin beliau capek dari pasar, habis itu banyak terjadi hal-hal di dalam berdialog tadi. Nah, sepanjang dialog ini teman-teman, kita mencerahkan teman-teman Kristen kita untuk memahami bahwa apa yang kalian imani, yaitu Kristen dengan konsep ajaran kasih, itu tidaklah sama sekali sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel itu sendiri. Ya, ini tidak disifati oleh pengajaran Yesus. Makanya tadi saya mencoba untuk menjelaskan yang terakhir, Yeremia 31 nomor 31, itu bukan perjanjian baru yang Kristen punya yang dimaksud di sana. Kenapa? Dikatakan di situ teman-teman, dikatakan di dalam pengajaran daripada kitabnya orang Yahudi, kitab Yeremia, jelas sekali dinyatakan bahwasanya aku akan mengadakan perjanjian baru. Perjanjian baru ini ya dengan kaum Israel. Berarti Kristen ada nggak di sini? Enggak. Berarti perjanjian baru yang dimaksud di sini apakah kitab Lukas, Matius, Markus? Bukan. Lalu apa? Baca data di nomor 33. Apa yang diterangkan di sana? Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan. Nah, ini perjanjian baru dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka. Jadi perjanjian barunya Tuhan yang diadakan oleh Tuhan kepada Bani Israel sesudah waktu itu, maksudnya sesudah perjanjian lama dengan nenek moyang mereka. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah, menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Jadi perjanjian baru yang diikat oleh Allah dengan kaum Israel, Bani Israel, itu adalah hukum Taurat. Jadi salah teman kita yang mengatakan perjanjian baru itu adalah kitabnya mereka, surah Paulus, kitab Lukas, Markus. Salah total. Itu nggak ada nyambung-nyambungnya. Jadi perjanjian baru Allah dengan Bani Israel itu adalah hukum Taurat. Diganti oleh teman-teman Kristen karena mereka ini adalah pengikut orang Farisi yang mendirikan agama Nazaret, ya, agama Nasrani. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 itu jelas sekali mereka menggantikan perjanjian baru Allah, yaitu hukum Taurat, dengan perjanjian baru yang mereka sebut surat-surat dari rasul-rasul.
disebutlah Rasul Lukas, Rasul Petrus, entah apa-apanya dia sebutkan di sana ya, supaya bisa mendudukkan tulisan-tulisan mereka menggantikan firman Tuhan. Jadi yang harus dipahami di sini saudara Islamku yang saya cintai dan saya sayangi, bahwa orang Kristen itu menggantikan firman Allah, firman Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi dengan perkataan-perkataan manusia biasa yang bukan nabi dan bukan rasul, tetapi disebut rasul supaya lebih keren sedikit. Gitu ya teman-teman, dipahami ya. Sekali lagi saya katakan, teman-teman Kristen berdasarkan pengajaran dari orang Farisi yaitu Paulus, mereka menggantikan firman Tuhan dengan perkataan-perkataan manusia yang kemudian mereka sebut dengan rasul. Tapi jelas, jangankan rasul, nabi pun tidak. Makanya muncul pertanyaan, nabi mana yang pernah menerima wahyu dalam bahasa Yunani? Ternyata tidak ada satupun dari mereka yang mampu jawab. Membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran, fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah, itu benar. Ya, celakalah mereka yang telah membuat kitab dengan tangannya sendiri, lalu mereka katakan itu dari Allah. Jadi Al-Quran 1400 tahun silam tidak salah, tidak keliru menyampaikan apa yang ada di dalamnya, dan hari ini kita buktikan kebenarannya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, saya kira begitu ya sahabat-sahabat sekalian. Kita tutup komal kita ini dulu. Insya Allah nanti jika ada kesempatan dan ada dari Kristen yang menarik cara debatnya, kita akan kembali mengudara untuk kembali berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Sambil kita selingi dengan mengaji ya teman-teman, kita selingi dengan ngaji-ngaji. Setelah live Anda ngaji baca Quran, seperti itu ya, untuk mengisi masa waktu yang sangat-sangat berharga ini. Saya kira gitu para sahabat sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya pamit undur diri untuk kembali berjumpa setelahnya bersama dengan teman-teman ya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.